Bab 53. Semua orang yang menonton layar raksasa di pusat komando tercengang oleh kemampuan manusia super Xiao Luo. Xiao Luo menggunakan teknik uniknya, King Gong tanpa setara, untuk melakukan perjalanan melintasi dataran gurun Mojave, terbang melintasinya seperti makhluk dewa. Padahal dia tidak sedang terbang. Dia melompat dengan lompatan besar sejauh puluhan meter tetapi tidak meninggalkan jejak kaki di pasir. Angin menderu melewati telinganya saat dia menerobos dataran dengan kecepatan ekstrim. Meskipun penggunaan teknik King Gong menguras kekuatan batinnya, Xiao Luo tetap menikmati kegembiraan mengendarai angin dan melayang di udara. Badan-badan pemerintah federal telah memperkirakan dengan benar. Targetnya tidak diragukan lagi adalah pangkalan penelitian jet tak terlihat, yang dibangun secara rahasia di gurun Mojave. Itu adalah proyek yang didanai oleh negara Mei dengan belanja modal yang sangat besar, dan butuh waktu 3 tahun untuk membangun situs tersebut. Namun yang lebih memprihatinkan adalah pengembangan jet tak kasat mata telah mencapai tahap paling krusial saat ini. Xiao Luo datang ke negara Mei untuk membalas dendam. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan sempurna untuk memberikan pukulan telak kepada negara Mei. Setelah Xiao Luo menghancurkan pangkalan penelitian rahasia ini, misinya tercapai, dan inilah saatnya untuk kembali ke negaranya sendiri. Saat dia memikirkan Suli menunggunya di Xiahai, perasaannya terhadap perannya sebagai suaminya menjadi lebih kuat. Xiao Luo, berhenti di situ. Tiba-tiba, suara keras menggelegar di gurun seperti suara gemuruh yang menggelegar. Xiao Luo mendarat dengan ringan di pasir gurun dan berdiri kokoh saat dia berhenti. Ketika dia berbalik, dia melihat badai pasir mendekatinya dengan cepat. Ada siluet mirip manusia sebelum badai pasir, berlari dengan kecepatan penuh, dan melaju dengan cepat. Itu hampir mendekati kecepatan King Gong unik Xiao Luo, dan Xiao Luo menyadari kecepatan hiruk-pikuk dari sosok tak dikenal ini menciptakan badai pasir. Sosok tak dikenal itu dengan cepat menutup jarak beberapa ratus meter dalam beberapa detik. Di tengah badai pasir yang mengamuk, Xiao Luo akhirnya mengenali identitas orang ini. Dia memiliki kulit berkilauan berwarna abu-abu metalik, dan otot-ototnya, terutama di tubuh bagian bawah, besar dan tegas, tampak seperti 2 papan baja. Kukunya memantulkan cahaya dingin di bawah sinar matahari seperti 10 parang. Jadi, itu kamu. Meski penampilannya telah berubah dan dia tidak lagi tampan, Xiao Luo masih bisa mengenalinya secara sekilas. Dia sekarang tampak seperti hantu yang mengerikan, dan tidak mengherankan bagi Xiao Luo bahwa dia tidak lain adalah Ian. Dia sudah lama menduga bahwa Ian adalah pejuang genetik bangsa Mei. Ian telah memasuki mode prajurit, dan tingkat kekuatan tubuhnya mencapai puncaknya. Matanya sekarang berwarna hijau, dan kulit di sekitar matanya berkerut seperti kulit reptil. Pembuluh darahnya menyembul dan berdenyut seolah akan pecah kapan saja. Pantas saja aku tidak memiliki perasaan yang baik padamu sejak pertama kali kita bertemu. Bagaimanapun juga, kita adalah musuh, kata Ian. Apakah kita musuh? Xiao Luo bercanda dan menambahkan, aku tidak punya urusan denganmu, Ian. Anda adalah pejuang genetika bangsa Hua, dan saya adalah pejuang genetika bangsa Mei. Meskipun kami tidak memiliki perselisihan pribadi, kami tetap menjadi musuh, jawab Ian. Siapa bilang saya pejuang genetika? Xiao Luo menjawab, agak geli. Ian mengerutkan kening mendengar jawaban Xiao Luo. Bukankah kamu salah satunya? Hanya pejuang genetik yang dapat melampaui batas fisik manusia. Tidak ada kemungkinan lain. Apakah kamu tidak tahu tentang kungfu dari bangsa Hua? Xiao Luo berkata sambil tersenyum ajaib. Omong kosong. Kungfu bangsa Hua tidak lain hanyalah pertunjukan yang mewah. Kami hanya dapat menggunakannya untuk pertunjukan dan kegiatan hiburan. Hanya angan-angan saja untuk percaya bahwa kamu bisa melampaui batas kemampuan manusia dengan kungfu. Ian merengut. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, tapi yang saya gunakan adalah kungfu asli. Saat Xiao Luo selesai berbicara, dia mengarahkan telapak tangannya ke arah Ian dan mengirimkan kekuatan yang menimbulkan badai pasir. Bumi berguncang ketika energi melonjak dari telapak tangannya dengan kekuatan seperti tsunami dan menghasilkan suara gemuruh seperti naga yang mengamuk. Badai melemparkan pasir dan batu tinggi ke langit seperti salju di tengah badai salju. Kekuatan batin Xiao Luo memampatkan dan menghancurkan partikel-partikel yang berputar-putar, mengubahnya menjadi debu yang menggantung di udara sebelum perlahan-lahan melayang turun seperti hujan dalam gerakan lambat. Itu adalah 18 telapak tangan penakluk naga, yang menggunakan 70% kekuatannya. Ian berdiri tak bergerak seperti gunung di tengah angin puting beliung kekuatan batin. Dia menyerupai dewa abu-abu yang tidak bergerak sedikit pun, tidak terpengaruh oleh kekuatan yang menghantamnya. Dia membuat 18 telapak tangan penakluk naga tampak seperti embusan angin lemah yang melewatinya. Kungfu. Ian tersenyum ajaib dan berkata, bagi saya, itu tidak lebih dari sebuah goresan. Setelah aku membunuhmu, aku akan memenuhi janji yang aku buat sebelumnya. Saya akan pergi ke negara Hua dan membunuh setiap orang yang disebut ahli kungfu di sana, sama seperti cara saya membunuh ternak. Saya khawatir Anda tidak mampu melakukan itu. Aku hanya mengatakan ini sekali saja, keluarlah dari sini, dan aku akan melepaskanmu. Aku tahu bahwa Huang Ruoran benar-benar menyukaimu, dan aku akan senang melihat kalian berhasil sampai ke altar pernikahan. Kamu bukan tandinganku, kata Xiao Luo untuk mencegahnya mengambil tindakan lebih lanjut. Hahaha, Ian mulai tertawa seolah baru saja mendengar lelucon lucu, dan tidak ada yang lain selain senyumannya yang meremehkan. Dengan tubuh ini, saya bisa menahan serangan tank tanpa terluka. Apakah kamu pikir aku bukan tandinganmu? Apakah setiap warga negara Hua sombong seperti Anda? Ian, kamu adalah pejuang genetik, orang yang menjaga ingatannya sebagai manusia. Tidakkah Anda membenci pemerintah federal karena menggunakan Anda sebagai tikus percobaan untuk subjek manusia dalam eksperimen yang tidak saleh seperti itu? Xiao Luo beralasan. Kata-katanya entah bagaimana mencapai sisi lembut Ian, karena pengalamannya di dalam lab adalah mimpi buruk yang mengerikan. Dia menjalani prosedur terburuk dan paling mengerikan, dan rasanya seperti disiksa di neraka. Bohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak membenci pemerintah federal. Dia ingin melenyapkan seluruh pemerintahan setidaknya 1000 kali, dan bahkan itu pun tidak cukup untuk menjelaskan kebencian yang dia simpan terhadap pemerintah federal. Namun, dia membutuhkan mereka untuk tetap hidup, dan selain itu, dia kini telah bertemu cinta dalam hidupnya. Dia ingin bersamanya selamanya, jadi, dia harus terus melayani mereka sebagai anjing setianya. Dia tersenyum dingin dan menjawab, itu bukan urusanmu. Yang perlu kamu tahu hanyalah kamu akan mati hari ini. Mengaum, dia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerbu ke arah Xiao Luo seperti binatang buas. Meskipun dia bertubuh besar, kecepatannya sangat cepat dan serangannya sangat mengancam. Ian bermaksud membunuh Xiao Luo. Xiao Luo menyipitkan mata, menyadari bahwa dia mungkin meremehkan kekuatan Ian. Dia tidak menyangka Ian memiliki daya ledak yang begitu kuat. Bahkan sebelum Xiao Luo sempat bereaksi, Ian sudah menghantam perutnya seperti kendaraan lapis baja. Itu adalah tackle yang kuat yang akan menghancurkan apapun yang menghalanginya.
Salah, Xiao Luo berlipat ganda karena pukulan ganas itu dan terlempar ke belakang, melayang di udara dalam jarak yang cukup jauh. Hahaha, Ian tidak berhenti setelah pukulan itu. Dia tertawa gila-gilaan dan terus menyerang Xiao Luo. Dia meramalkan lintasan Xiao Luo dan melompat ke udara hingga ketinggian 6 meter, berniat untuk jatuh seperti guntur. Melompat di udara dalam posisi menyerang, Ian tampak seperti gunung yang runtuh dengan kekuatan dahsyat. Membengkokkan tubuhnya seperti monyet yang gesit, Xiao Luo dengan cepat memaksa tubuhnya untuk berputar di udara dan mendarat di tanah lebih cepat dari yang diperkirakan Ian. Ledakan, Ian menabrak gurun dalam ledakan yang memekakan telinga, dan dampaknya menimbulkan getaran di seluruh tanah. Ledakan tersebut melontarkan pasir dan batu ke udara seolah-olah ada bom yang diledakkan di area tersebut. Kekuatan tersebut mengirimkan gelombang energi keluar dan mengirimkan badai pasir ke seluruh gurun. Ian mengamuk seperti binatang buas, dan dia menyerang dengan kekuatan ledakan. Serangan kuat Ian menciptakan gelembung tekanan tak terlihat yang meluas ke seluruh gurun dan mengejutkan tentara negara Mei yang ditempatkan di dekatnya. Para pasukan berkeringat dingin, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat pejuang genetika negara mereka beraksi. Pertempuran itu membuat mereka kewalahan, dan mereka tidak dapat memahami sejauh mana kekuatan tertingginya. Dia bisa melompat ke udara setinggi 6 meter tanpa usaha dan melampaui hukum gravitasi. Presiden Bama dan menteri kabinet lainnya sangat terkejut ketika mereka menonton video pertempuran tersebut. Namun tak lama kemudian, mereka merasa gembira, dan rasa superioritas mereka segera kembali. Ya Tuhan, terima kasih atas bantuan Anda dalam mengembangkan pejuang genetika kami. Pertemuan pertama ini sungguh sebuah wahyu. Benar, Xiao Han, pembunuh berwajah 1000, sejak awal sudah berada dalam posisi lemah, dan pejuang genetik kita pasti akan mencabik-cabiknya. Jika kita mengubah setiap prajurit menjadi pejuang genetik, maka bagi bangsa Mei untuk menguasai dunia, itu akan semudah bernapas. Robek dia, sobek bajingan itu. Gurun Mojave akan menjadi tempat peristirahatan terakhir pembunuh berwajah 1000. Dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Para menteri kabinet menatap tayangan video di layar raksasa dan berkomentar dengan penuh semangat dengan tangan terkepal erat. Presiden Bama akhirnya tersenyum puas setelah menunggu lama dan cemas. Giginya berkilau dan tampak sangat putih dan berkilau berbeda dengan warna kulitnya. Dia tidak sabar untuk melihat Xiao Luo terbunuh dalam pertempuran itu. Dia telah menjadi lelucon besar di seluruh dunia setelah pemboman Gedung Putih dan Pentagon. Maklum, kebenciannya terhadap Xiao Luo tak terlukiskan, dan sejak itu, pikiran untuk mengulitinya hidup-hidup menjadi hal utama dalam pikirannya. Badai pasir mereda secara bertahap di gurun Mojave, dan ketika debu mereda, Xiao Luo dapat melihat lubang besar di tanah. Tercakup dalam kulit abu-abu metalik, Ian keluar dari kawah perlahan saat Xiao Luo berdiri dengan tenang sekitar 30 meter jauhnya. Apakah kamu sekarang takut? Bisakah kamu melihat perbedaan kekuatan di antara kami? Ian menatapnya dengan wajah penuh ejekan, demi Ruoran, aku akan bersikap baik sekali saja. Bunuh dirimu, dan aku tidak akan menyiksamu. Jika kamu memaksaku untuk mengambil nyawamu, maka kamu akan mengalami rasa sakit yang jauh lebih buruk dari yang kamu bayangkan. Xiao Luo mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dan terkekeh. Kenapa begitu bersemangat? Dia berkata. Baiklah kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Ian mengatupkan giginya, dan ototnya bergetar saat dia bersiap menyerang. Dia berlari ke depan lagi dengan kekuatan ledakan, dan gerakan tubuhnya menghasilkan cincin logam yang berdentang. Ian mengamuk dengan marah, menyerang seperti binatang pembunuh, dan dia hanya punya satu tujuan, membunuh Xiao Luo. Xiao Luo tidak terganggu dan dengan tenang mengaktifkan kekuatan batinnya. Tanpa peringatan, dia berlari dengan cepat menemui musuhnya seperti roket. Xiao Luo mengayunkan tinjunya dengan keras, dan kecepatannya yang membakar menyebabkan ledakan sonik saat dia masuk untuk memukul Ian dengan kekuatan yang menghancurkan. Yang membuatnya ngeri, Ian merunduk di bawah pukulannya, dan pukulan itu hanya mengenai wajah Ian. Saat Ian menghindari serangan Xiao Luo, dia melemparkan tangan kanannya dan mendaratkan pukulan keras ke tubuh Xiao Luo. KAPOW, Ian telah mengerahkan setiap ons kekuatan yang dimilikinya, dan tinju itu mengenai Xiao Luo seperti palu besi yang diayunkan ke bawah dengan kekuatan penuh. Xiao Luo terlempar ke belakang oleh pukulan dahsyat itu, dan darah muncrat dari mulutnya. Tubuhnya melayang di udara, dan ketika mendarat, dia mengambil selusin langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Xiao Luo merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, dan dia membungkuk tak terkendali. Dia menatap Ian dengan kaget. Dia telah meremehkan musuhnya, karena dibandingkan dengan pejuang genetika yang dia hadapi di negara Ri, Ian jauh lebih baik dari mereka. Kemampuan bertarungnya mungkin 2 kali lebih kuat dari monster mutasi Xie Wenchang. Bagus, sangat bagus. Bravo untuk pejuang genetik. Benar, bunuh dia sekarang juga. Bravo, akhirnya kita membalas dendam. Para menteri kabinet bersorak gembira dengan apa yang mereka lihat di layar di pangkalan bawah tanah. Presiden Bama bahkan memerintahkan seseorang untuk membawakannya sofa, dan dia kemudian duduk di sana sambil menyeruput kopinya dengan nyaman. Dia bermaksud menikmati setiap detik pertempuran ini berlangsung. Yi Jingjing segera menyerang, dan luka dalam Xiao Luo mulai sembuh dengan cepat. Xiao Luo mencoba mengabaikan rasa sakitnya dan bangkit. Ian, aku berjanji, itu terakhir kali kamu bisa menyentuhku. Dia mengejek. Darah membasahi kedua baris giginya, dan Xiao Luo merasakan kemarahan meningkat di dalam tubuhnya. Sepertinya Ian secara tidak sengaja telah membangunkan dewa perang, dan semangat bertarung Xiao Luo semakin meningkat. Aura pembunuh memancar darinya, dan kemarahannya terwujud menjadi tornado dahsyat yang tiba-tiba berputar dan menyebar dengan cepat. Dasar bodoh, sombong, sekarang kamu akan mati karena harga dirimu yang tidak berguna. Ian meraung sambil mendekati Xiao Luo dengan agresif dan menyerang dengan cakarnya yang tajam. Dia menebas dada Xiao Luo dengan keras dengan niat untuk membunuh. Xiao Luo menghindari serangan itu dengan gerakan kakinya yang lincah, dan dalam satu gerakan mulus, dia mengangkat kaki kanannya dan melancarkan tendangan kuat ke tubuh Ian. Pertarungan mereka berlangsung sangat cepat, kedua belah pihak menyerang dan melakukan serangan balik hanya dalam hitungan detik. Untuk itu diperlukan koordinasi mata tangan yang tajam dan pemikiran yang cepat. POW, kali ini, Ian menerima pukulannya. Ketika kaki kanan Xiao Luo menghantam tubuhnya seperti batang besi besar, dia merasakan organ dalamnya bergejolak dan bergetar. Ian mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan dan terbang kembali tak terkendali di udara seperti layang-layang yang patah. Dia terjatuh ke tanah, dan saat dia berbaring menatap ke langit biru, matanya melebar ketakutan. Dia bahkan bisa menahan ledakan bom, namun dia tidak bisa menahan kekuatan tendangan Xiao Luo. Mungkinkah tendangannya lebih mematikan dari bom? Tidak ada waktu baginya untuk merenung ketika sebuah siluet tiba-tiba muncul dalam pandangannya. Xiao Luo telah melompat ke udara sekitar 10 meter di atas tanah dan menuju ke tempat Ian berbaring.
Saat Xiao Luo mendekat, dia tampak sama menakutkannya dengan gunung runtuh yang akan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Ian berguling ke samping dan merangkak, lalu dengan cepat meluncurkan dirinya keluar dari jalur serangan Xiao Luo secara naluriah. Ian tahu dia tidak bisa menerima pukulan lagi dari Xiao Luo. Ledakan. Ada ledakan besar saat Xiao Luo jatuh dengan keras ke tanah. Kekuatan tumbukan tersebut mengirimkan gelombang mengamuk yang membawa pasir dan batu berterbangan ke segala arah, dan puing-puing mengendap di pinggiran zona ledakan, membentuk lapisan dinding pasir. Meneguk, Ian menelan ludahnya, dan ada ekspresi ketakutan di matanya. Ian tahu dia sekuat binatang, tapi dia tidak menyangka Xiao Luo lebih kuat darinya. SWOOSH. Xiao Luo muncul dari badai pasir yang mengamuk dan menyerbu ke arahnya. Xiao Luo mengepalkan tinjunya saat dia meninju tanpa henti, mengirimkan serangan kekuatan batin disertai dengan ledakan yang menggelegar. Kaki Xiao Luo bergerak dengan kecepatan luar biasa saat dia mendekati Ian, dan dia tampak seperti badai yang akan menerbangkan Ian. Bang, bang, bang. Ian terus mundur sambil memblokir serangan Xiao Luo dengan tangannya. Dia terus menangkis dan menghindari serangan itu, tapi segera dia mendeteksi bau darah di udara, dan setelah diperhatikan lebih dekat, dia menyadari luka-lukanya terbakar seperti terbakar. Kuku tajam Xiao Luo telah merobek kulitnya. Bagaimana mungkin? Bukankah tubuh ini seharusnya tidak terkalahkan? Hal itu membuat Ian ketakutan, dan dia tidak percaya bahwa tubuhnya yang seperti baja dapat mengalami luka. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa kamu bukan tandinganku. Xiao Luo berkata sambil menutup celah di antara mereka. Sekali lagi, cakar hantunya merobek Ian dan memotong dagingnya. ARRGH. Serangan Xiao Luo membuat Ian tertinggal. Putus asa, dia meraung dan mencakar Xiao Luo, mengincar dadanya dengan risiko membuat dirinya terkena serangan balik. Slash, plus. 5 luka dalam muncul di dada Xiao Luo, merobek daging dan membasahi pakaiannya dengan darah. Xiao Luo tiba-tiba menghentikan serangannya dan menjaga jarak 8 meter dari Ian. Setiap menteri kabinet di pangkalan bawah tanah tercengang ketika mereka melihat kekuatan ledakan Xiao Luo. Mereka yakin bahwa pejuang genetika memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menghancurkan Xiao Luo. Tapi setelah mereka melihat kemampuan bertarung Xiao Luo, pendapat mereka dengan cepat berubah. Mereka sekarang ragu pejuang genetika bisa mengalahkan Xiao Luo. Wajah Presiden Bama berubah, dan senyumannya menghilang lagi. Dia akhirnya mengerti kenapa Xiao Han, pembunuh berwajah 1000, bisa menimbulkan begitu banyak masalah di negara Ri namun bisa lolos tanpa cedera. Dengan kemampuan super Xiao Luo, Presiden Bama tidak yakin bangsa Mei mempunyai kekuatan untuk menundukkannya. Kembali ke gurun Mojave, Ian mengangkat tangannya untuk menunjukkan kepada Xiao Luo daging yang menempel di cakarnya. Jadi apa yang Anda pikirkan? Bisakah kamu menahan rasa sakitnya? Haha, kata Ian sambil tertawa histeris. Lumayan, jawab Xiao Luo. Dia tersenyum ketika 5 luka robek di dadanya tampak pulih dengan cepat. Hanya butuh beberapa saat untuk pulih sepenuhnya, dan tak lama kemudian tidak ada satupun bekas luka di dadanya. Apa, kemampuan apa yang kamu miliki? Ian terkejut saat dia menatap Xiao Luo dengan tidak percaya. Kamu tidak perlu mengetahuinya. Tanpa peringatan, Xiao Luo mengunci dan menerkam Ian seperti kilat. Dia mengambil kesempatan untuk menyerang sementara Ian sejenak terganggu oleh kesembuhannya. HARGGGH. Ian tersadar kembali dengan cepat dan meraung saat dia bersiap untuk membalas. Itu semua terjadi dalam sekejap mata. Kedua pria itu bertabrakan dan menggunakan setiap keterampilan yang mereka miliki untuk bertarung satu sama lain. Mereka melancarkan pukulan brutal, mencakar dan menendang dengan presisi, serta bergerak secepat kilat. Itu seperti dua tornado yang saling bertabrakan, menciptakan badai pasir raksasa yang mengangkat bertonton pasir ke udara. Xiao Luo dan Ian melepaskan kekuatan mereka secara bersamaan, dan keduanya berdiri tegak seperti dua binatang buas. Mereka saling serang tanpa henti dalam serangkaian serangan dan serangan balik tanpa henti. Pukulan mereka terdengar seperti ledakan di tempat mereka menyerang, dan mereka meraung saat mengeluarkan kekuatan batin untuk meningkatkan serangan mereka. Tubuh mereka yang bertabrakan menimbulkan suara dentang yang keras. Ada konser besar-besaran yang terdiri dari tangisan dan suara-suara saat mereka bertarung. Ya ampun, apakah mereka melawan makhluk atau manusia? Tentara negara Mei yang melakukan penyergapan dari jarak 1 kilometer sedang mengamati pertarungan tersebut. Pertarungan antara Xiao Luo dan Ian sangat intens. Itu sangat tidak nyata sehingga bertentangan dengan akal sehat. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini dalam hidup mereka. Sangat mengejutkan melihat badai pasir terbentuk karena kekuatan kasar kedua pria ini. Para prajurit bisa merasakan kekuatan pertempuran meskipun berada jauh darinya dan itu membuat mereka takut. Para menteri kabinet di pangkalan bawah tanah tidak bisa lagi mengikuti pertempuran antara Xiao Luo dan Ian karena badai pasir telah mengaburkan pandangan mereka. Mereka malah melihat foto yang diambil dengan satelit. Gambar tersebut tampak menunjukkan bunga pasir yang mekar di gurun Mojave, dan mereka tahu itu adalah hasil dari pergerakan Xiao Luo dan Ian saat mereka bertarung. Serangan mereka seperti guntur dan kilat di tengah badai padat dan kuat. Bentrokan mereka seperti tsunami yang mengalir deras dan tak terhentikan. Pertarungan antara Ian dan Xiao Luo menjungkir balikan setiap inci gurun Mojave. Xiao Luo, Ian mengamuk, dan aumannya bergema di tanah. Ian tidak menaruh dendam apapun terhadap Xiao Luo. Dia berjuang untuk Huang Ruoran, dan dia ingin bersamanya selamanya. Untuk mencapai tujuan itu, dia dengan gigi bangkit setiap kali Xiao Luo menjatuhkannya. Ian bertekad untuk tidak kalah, dan dalam keputusasaannya, dia terus melawan seperti orang gila. Nether Claw Xiao Luo telah memberikan luka yang tak terhitung jumlahnya pada tubuh Ian meskipun tubuhnya kuat. Namun Ian hanya mengintensifkan serangannya, seolah luka yang dideritanya menambah kekuatannya. Ledakan. Akhirnya, tinju mereka bertemu dalam pukulan yang paling keras. Sebuah kekuatan yang sangat besar mengakibatkan ledakan besar yang memaksa mereka berdua terhuyung mundur setidaknya selusin langkah. Kedua kombatan akhirnya berhenti sejenak. Berlumuran darah, Ian merasakan sakit yang luar biasa. Pukulan terakhir itu telah mematahkan tulang lengan kanannya di beberapa tempat, dan rasanya seperti jutaan jarum baja telah menusuknya. Dia kehilangan kemampuan untuk mengendalikan lengannya dan kehilangan kesadaran. Xiao Luo juga mengalami cedera. Jari kanannya patah, dan darah mengalir keluar dari lukanya, membasahi tangan kanannya dengan darah. Tidak buruk, kamu baik-baik saja. Xiao Luo memuji Ian saat dia menghabiskan 10.000 poin pada sistem untuk menyembuhkan tangannya. Hanya butuh beberapa saat bagi tangan untuk sembuh total. Tujuanku adalah membunuhmu. Ian berteriak dan menyerang Xiao Luo lagi. Namun, dia melemah karena cedera dan kecepatannya menurun drastis. Xiao Luo melompat ke samping, lalu berteleportasi ke belakang Ian seperti hantu. Telapak tangan kanannya mengarah langsung ke punggung bawah Ian dan memukulnya dengan keras dengan serangan 18 naga yang menundukkan telapak tangan. Retakan, serangan telapak tangannya mengenai pinggang Ian dan membuat tulangnya terkilir.
Ian menjerit kesakitan seolah disambar petir. Pupil matanya membesar saat dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, muntah darah. Memiliki tujuan itu bagus, tapi sayangnya, kenyataan bisa jadi kejam. Xiao Luo menghampirinya dan melihat ke bawah. Ian berada dalam kondisi putus asa. Dia tampak seperti iblis yang ganas. Dia memelototi Xiao Luo dan berkata, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Dia berjuang untuk bangkit dan mencoba menyerang Xiao Luo sekali lagi dengan cakarnya. Xiao Luo memasang ekspresi kejam di wajahnya saat dia menendang perut Ian. Tendangannya mendarat dengan bunyi keras dan Ian terlempar seperti bola meriam. Dia mendarat dengan keras di tanah belasan meter jauhnya. Kondisi fisik Ian memaksa mode pejuang genetik untuk dinonaktifkan. Dia kembali ke bentuk manusianya. Wajah cantiknya berlumuran darah, tapi dia tetap sangat tampan dan tampan. Ian kalah dalam pertarungan. Pejuang genetika telah kalah. Ketika semua orang di pangkalan bawah tanah melihat bahwa Ian telah kembali ke bentuk manusianya, mata mereka melotot tak percaya saat menatap layar. Pejuang genetika adalah senjata rahasia paling kuat yang pernah diciptakan bangsa Mei, nomor 2 setelah bom nuklir. Bagaimana pejuang genetika bisa kalah? Makhluk macam apa Xiao Han, pembunuh berwajah 1000 ini? Bagaimana dia bisa mengalahkan pejuang genetika yang tak terkalahkan? Kengerian melanda semua orang di sana pada saat itu. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan, dan semua orang tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Presiden Bama mengedipkan matanya saat melihat Xiao Luo mengalahkan pejuang genetika. Emosinya berubah dari marah menjadi takut, dan tangannya yang memegang secangkir kopi mulai gemetar tak terkendali. Di gurun Mojave yang panas dan kering, Xiao Luo berjalan ke arah Ian dan berkata, Ian, kamu tersesat. Hilang, dia kalah. Ian membelalakan matanya karena dia tidak percaya bahwa dia telah kalah. Jika dia tidak bisa membunuh Xiao Luo, maka masa depan dia dan Ruoran akan lenyap seperti gelembung yang meledak. Tidak, itu tidak mungkin, tidak. Dengan pemikiran itu, dia mencoba yang terbaik untuk bangkit dari tanah. Dia mengepalkan tinjunya dan mencoba menyerang Xiao Luo sekali lagi. Namun, dalam kondisinya saat ini, dia bahkan tidak bisa mengalahkan manusia biasa. Dia memukul Xiao Luo tetapi terbang mundur ketika Xiao Luo mengaktifkan kekuatan batinnya untuk membela diri. Dia mendarat di tanah 1 meter jauhnya. Darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Setelah jeda singkat, dia bangkit lagi dan menyerang Xiao Luo tanpa ragu-ragu. Apakah kamu sudah selesai atau belum? Teriak Xiao Luo. Dia mengerutkan kening saat dia melepaskan kekuatan batinnya. Ian bahkan tidak bisa menyentuh Xiao Luo sebelum dia dikirim terbang lagi. Dampak pukulan terakhir itu membuat kondisi Ian kritis. Dia menderita luka dalam yang parah. Dia menjadi lebih pucat saat dia memuntahkan lebih banyak darah. Xiao Luo tidak ingin mengganggunya lagi, jadi dia berbalik dan berjalan menuju pangkalan penelitian jet yang tak terlihat. Xiao Luo, Ian berbaring di atas pasir panas dan berseru dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Xiao Luo berhenti dan berbalik untuk melihat. Tubuh Ian dalam kondisi yang sangat buruk dan hampir tidak dapat dikenali. Dia tampak seperti baru dipanggang hidup-hidup di atas api unggun, dan bintil-bintil menutupi seluruh kulit tubuhnya. Dia tampak pucat dan wajahnya tidak memiliki fitur tampan. Itu memborok dan penuh dengan nanah. Bau, Xiao Luo mendeteksi hembusan angin kencang di udara. Hidungnya mencium bau busuk yang tak tertahankan, seperti ikan mati dan membusuk. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, apa yang terjadi di sini? Xiao Luo tidak berniat membunuh Ian. Dia hanya ingin menghilangkan kemampuan Ian untuk bertarung. Selama militer negara Mei memberikan perawatan tepat waktu kepada pejuang genetika, seperti Ian, ia akan pulih dengan cepat. Tapi kenapa dia tiba-tiba memburuk menjadi seperti itu? Dia baik-baik saja sebelumnya, tapi sekarang, sepertinya seluruh tubuhnya membusuk. Saya mengalami transformasi genetik yang sempurna, dan inilah harga yang harus saya bayar untuk kekuatan yang saya peroleh. Ian tertawa getir. Dia sudah kalah dan hanya berusaha memperpanjang hidupnya. Ian telah memaksakan dirinya untuk terus melawan Xiao Luo, meskipun dia tahu dia tidak akan bisa bertahan dalam pertarungan itu. Laju metabolisme sel-sel di tubuhnya telah meningkat 100 kali lipat. Sel-selnya memburuk dengan cepat, menyebabkan seluruh tubuhnya hancur. Saat dia berbicara, darah berbau busuk terus keluar dari mulut dan hidungnya. Xiao Luo merasa tidak perlu meminta maaf sambil diam-diam menatap Ian, yang perlahan kehilangan nyawanya. Pria itu sedang sekarat dengan kematian yang menyakitkan, seperti salah satu eksperimen yang gagal. Xiao Luo tidak merasakan kegembiraan apapun saat mengalahkannya. Dia hanya merasa marah, dan gambaran Xie Wenchang dan keluarganya yang telah meninggal sekali lagi terlintas di benaknya. Sungguh tidak manusiawi jika bangsa Mei melakukan eksperimen genetik terhadap jenis mereka. Menggebuk, menggebuk, menggebuk. Kedua pria itu bisa mendengar suara berombak khas baling-baling helikopter yang datang dari jauh, diiringi gemuruh kendaraan militer yang melaju ke arah mereka. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Huang Ruoran? Xiao Luo bertanya. Mata Ian berbinar bahagia dan gembira saat mendengar namanya. Air mata mulai mengalir tak terkendali. Dia ingin menghadiri janji yang dia buat dengannya. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Namun dia telah gagal bahkan ketika dia telah berjuang dengan nyawanya dan dengan setiap keterampilan yang dia miliki. Kami berencana bertemu di gerbang depan Universitas Washington pada jam 7 malam ini. Tadinya aku akan mengajaknya ke bioskop. Ian menangis putus asa dan berkata, katakan ini padanya. Katakan padanya aku hanya bermain-main dengannya, dan aku telah mencampakkannya. Apakah menurutmu dia akan mempercayai hal itu? Xiao Luo berkata dengan ramah. Dia tidak akan mempercayainya, tapi saya punya cara untuk membuatnya mempercayainya. Ada foto mesra aku dan adik perempuanku di kamar tidurku. Ambil dan tunjukkan padanya. Dia akan mempercayainya. Batuk, batuk, batuk. Ian batuk beberapa suap darah. Garis hidupnya perlahan menghilang. Setelah mengatakan itu, bibirnya melengkung membentuk senyuman suram, giginya berlumuran darah. Xiao Luo tidak berkata apa-apa dan menatapnya tanpa ekspresi di wajahnya. Berhenti melihat. Kirimkan aku pergi. Sekarang, aku lebih baik mati daripada hidup, kata Ian. Xiao Luo memenuhi keinginannya. Menggunakan kekuatan energi internalnya, dia memukul dada Ian dengan kakinya. Bam, riak tak terlihat menyebar ke seluruh dataran gurun, mengakhiri hidup Ian sekaligus. Terima kasih. Ian mengungkapkan rasa terima kasihnya saat Xiao Luo mengangkat kakinya untuk menyerang. Dia meninggal saat Xiao Luo memukulnya dan kepalanya terkulai ke satu sisi saat dia berbaring diam. Kekuatan serangan Xiao Luo melonggarkan tanah di bawahnya dan memicu pencairan tanah di bawahnya. Area berdiameter 10 meter di sekitar Ian mulai runtuh dan pasir mengalir ke jurang seperti cairan. Xiao Luo melompat menggunakan skill Lightness Force miliknya dan mendarat dengan ringan di luar jangkauan pasir hisap. Ian perlahan tenggelam ke dalam pasir hisap, dan di sana dia terkubur di bawah pasir gurun Mojave.
Melapor ke kantor pusat. Kami telah mengunci target. Menunggu perintah untuk melepaskan tembakan. Saya ulangi, haruskah kita melepaskan tembakan? Di markas bawah tanah di Washington, sebuah suara gugup memanggil untuk melapor. Menteri Pertahanan memandang Presiden Bama untuk meminta persetujuan untuk tindakan lebih lanjut. Saat itu, terdapat pasukan di Gurun Mojave dengan tank tempur, helikopter tempur, senapan mesin berat, dan berbagai macam senjata. Mereka dilengkapi dengan daya tembak yang unggul. Dia mungkin telah mengalahkan para pejuang Gen, tapi saya yakin dia juga terluka. Jika kita tidak mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya sekarang, apakah kita harus menunggu sampai dia pulih sebelum kita bergerak? Presiden Bama kembali tenang dan memerintahkan, berikan dia semua yang kamu punya. Hancurkan monster itu. Menteri Pertahanan menganggukkan kepalanya. Kemudian, pesan Presiden Bama ia sampaikan kepada para prajurit di Gurun Mojave. Dengarkan, ini adalah kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan medali. Presiden telah memberikan perintah, habisi dia, apapun yang terjadi. Ya Pak, menanggapi perintah tersebut, sebuah tank tempur mengunci Xiao Luo, yang berdiri ratusan meter jauhnya dan melepaskan tembakan. Cangkangnya meninggalkan larasnya dalam kilatan api yang marah dan merobek udara menuju Xiao Luo. Sementara itu, Xiao Luo sedang menatap tempat pasir hisap mengubur Ian. Tanpa perubahan ekspresi wajah, dia dengan santai menamparkan cangkang itu dengan telapak tangannya tepat saat cangkang itu hendak mencapainya. Dia menepisnya seperti lalat yang berdengung di sekitar telinganya. Dentang, suara logam bergema melintasi gurun saat Xiao Luo membelokkan cangkangnya ke arah bukit pasir agak jauh, setidaknya 100 derajat dari lintasan aslinya, dan meledak dengan suara keras. Tanah berguncang saat asap membubung dan pasir berterbangan ke udara. Ya Tuhan, dia menangkis pelurunya, dia menangkis pelurunya. Di pangkalan bawah tanah di Washington, para menteri mendengar jeritan panik para prajurit di tank tempur. Semua menteri kabinet berdiri diam seperti patung batu. Bagaimana mereka tahu bahwa Xiao Luo bisa menangkis cangkangnya dengan telapak tangannya? Keringat dingin mengucur di kening Presiden Bama. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Xiao Luo berdiri diam. Angin meniup sedikit rambut hitamnya ke belakang ketika dia menepis cangkangnya. Di kepalanya, sistem telah memperingatkannya. Dia baru saja menghabiskan 200.000 poin untuk ditukar dengan teknik perlindungan tubuh tanpa setara. Teknik ini berbeda dari teknik anti kematian tertinggi, yang menggunakan energi kekuatan internal untuk membentuk perisai kekuatan di permukaan tubuhnya. Semakin besar kekuatan internalnya, semakin kuat pula pertahanannya. Setelah menukar teknik tersebut, energi kekuatan internalnya langsung meningkat 5 kali lipat. Teknik itu bisa digunakan baik secara ofensif maupun defensif. Pada saat itu, Xiao Luo memiliki tubuh seperti dewa yang tidak bisa dihancurkan. Dia tidak bisa mati. Dia sudah mengetahui ketersediaan teknik ini dan sadar bahwa dia mempunyai cukup poin untuk ditukarkan, tetapi dia selalu merasa bahwa teknik ini membawa bahaya. Sama seperti saat dia mengamuk, bukan dia, tapi sistem yang mengendalikan tekniknya. Sulit baginya untuk tidak khawatir menggunakan sistem itu lagi setelah kejadian itu. Dia pernah membaca sebuah buku dan selalu mengingat ini, iblis perlahan-lahan memikat orang-orang yang tamak dan menuntun orang-orang itu ke arah mereka sehingga mereka akan menjual jiwa mereka. Kekuasaan tak terbatas yang ditawarkan sistem kepadanya, dan kemudahan yang diperolehnya untuk memperoleh kekuasaan tersebut, pada dirinya sendiri, dapat dirusak. Dan Xiao Luo takut sistem itu akan menjadi iblis. Itu sebabnya dia mencoba yang terbaik untuk tidak menukar kemampuan apapun dan mencoba menghindari penggunaan sistem jika dia bisa. Tapi saat ini, dia tidak peduli lagi. Persetan, mari kita selesaikan ini, pikir Xiao Luo. Xiao Luo meraung, dan kekuatan internal yang menakutkan meledak dari dalam tubuhnya. Badai debu setinggi 10 lantai terbentuk dan berputar di sekelilingnya, dan dia berada di pusatnya. Tanah tiba-tiba runtuh, dan sejumlah besar energi melonjak di sepanjang dataran datar Gurun Mojave. Saat debu yang berputar-putar menutupi matahari, tampak seolah-olah telah terjadi gerhana. Badai pasir yang mengamuk menutupi langit seperti binatang buas yang marah. Para prajurit bangsa Mei di dalam tank tempur yang menembakkan cangkangnya samar-samar bisa melihat bayangan di dalam badai pasir yang melompat ke ketinggian sekitar 10 meter. Kemudian menabrak tank tempur yang mereka kendarai. BONK, terjadi ledakan keras, dan para prajurit di dalam tank tersebut mengalami guncangan hebat yang setara dengan gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter. Setelah tank stabil, keempat tentara di dalamnya tersentak ketika mereka menyadari bahwa Xiao Luo sedang berdiri di atap tank mereka. MENDERING. Kemudian orang-orang itu mendengar seseorang membuka paksa pintu di atas mereka. Wajah tampan mengintip dari pintu palka. Tuhan, tolong kami, Tuhan, tolong kami. Keempat pria itu sangat takut akan nyawa mereka hingga mereka berkeringat dingin. Mereka menatap Xiao Luo dengan wajah pucat pasi. Mereka gemetar ketika berdoa kepada Tuhan memohon bantuan. Dalam pikiran mereka, Xiao Luo adalah iblis. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Xiao Luo mencibir sambil meraih menara dan menariknya dari tangki. Dia mengangkat menara yang beratnya lebih dari 1 ton dengan 1 tangan, dan 3 operator di dalam tangki terjatuh seperti pangsit. Pengemudi yang berada di badan utama tangki membuka palka. Dia berteriak dan menjerit saat dia mencoba melarikan diri dari Xiao Luo. Menggebuk, menggebuk, menggebuk. Helikopter tempur itu melesat masuk, mengunci Xiao Luo, dan menembakkan misil penyengatnya tanpa ragu-ragu. Suara mendesing, plus suara mendesing, plus suara mendesing, plus. Rudal penyengat itu terbang seperti roket mini, berteriak di udara menuju sasarannya dengan pekikan yang memekakkan telinga. Itu telah mengunci Xiao Luo. Turun sekarang. Xiao Luo meraung. Dia meraih laras turret dengan kedua tangan dan mengayunkannya sebelum meluncurkan turret ke arah helikopter tempur. Menara berat itu terbang ke langit, menjatuhkan rudal penyengat dari lintasannya, dan langsung menuju helikopter tempur. Ledakan, ledakan, ledakan. Rudal penyengat meledak dengan keras saat menghantam permukaan menara, namun tidak menimbulkan kerusakan karena terbuat dari material komposit tebal dan diperkuat oleh pelat baja reaktif. Pilot tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap menara yang datang, langsung menuju ke arahnya dengan mata terbelalak ketakutan. Ledakan. Saat menara itu menabrak helikopter tempur, ledakan keras lainnya bergema di seluruh gurun. Helikopter itu berputar ke bawah dan meledak ketika menyentuh tanah. Awan jamur terbentuk dan naik ke udara. Kekuatan tumbukannya mengirimkan sejumlah besar pasir ke udara, dan seluruh gurun Mojave berguncang. Xiao Luo tersenyum puas. Dia melihat lebih jauh ke bawah gurun dan melihat deretan tank tempur di satu sisi dan kendaraan tempur dengan senapan mesin berat di seberangnya. Di langit, beberapa helikopter tempur terbang ke arahnya. Dia mencibir, ini memang negara dengan kekuatan militer yang kuat. Sungguh kekuatan yang besar. Kemudian nada suaranya berubah, dan matanya menjadi sedingin es. Tapi kalian semua bisa lupa untuk pulang. Kalian semua akan tetap berada di gurun ini selamanya, katanya.
Begitu dia mengatakan itu, kekuatan internalnya aktif dan menelan seluruh permukaan tubuhnya. Seperti binatang humanoid, dia mengamuk. Dia bertabrakan dengan tank tempur saat dia melaju melintasi gurun, menjatuhkannya terbalik, sementara yang lain setengah terkubur di pasir. Suara tembakan senapan mesin yang berat tidak henti-hentinya, tetapi tidak ada satupun peluru yang mengenai Xiao Luo dan jatuh ke tanah tanpa membahayakan. Xiao Luo menerobos gurun, mengaduk pasir setinggi beberapa meter. Sepanjang jalur destruktifnya, dia menghancurkan sebuah kendaraan tempur menjadi dua. Metodenya melawan helikopter tempur sederhana namun kejam. Dia melemparkan bagian-bagian kendaraan tempur yang rusak ke helikopter tempur seolah-olah itu adalah peluru meriam. Saat penyerangan berlangsung, suara jeritan dan ledakan yang tiada henti terus berlanjut. Pecahan logam dari tank tempur, kendaraan tempur, dan helikopter tempur yang hancur berserakan di seluruh area. Asap memenuhi udara, dan api dari ledakan terus menyala. Pemandangan di lokasi pertempuran sungguh pemandangan yang menakutkan. Iblis yang menakutkan, itu adalah iblis yang menakutkan. Tuhan, tolong kami, Tuhan, tolong kami. Amin. Siapa yang bisa menghentikannya? Seseorang, tolong hentikan iblis ini. Di markas bawah tanah di Washington, para menteri dapat mendengar jeritan putus asa para prajurit yang melakukan kontak dengan Xiao Luo. Mereka tidak menelepon untuk melapor tetapi lupa mematikan alat komunikasinya. Jeritan ketakutan yang menegangkan yang terdengar dari pengeras suara ketika para prajurit itu bertemu dengan Xiao Luo terdengar seolah-olah mereka telah bertemu dengan iblis dalam mitos. Presiden Bama, Menteri Pertahanan, dan seluruh menteri kabinet merasa merinding. Mereka begitu ketakutan hingga bulu kuduk mereka berdiri tegak. Hanya satu orang yang bisa berperang melawan seluruh gugus tugas negara Mei. Sungguh tak terbayangkan. Makhluk macam apa itu? Pejuang genetik, seorang ahli seni bela diri dari bangsa Hua. Segalanya menjadi semakin mengkhawatirkan, semakin mengejutkan, dan keraguan muncul di benak mereka. Tidak ada yang mengatakan apapun. Mata semua orang terpaku pada layar besar. Mereka menyaksikan Xiao Luo memusnahkan pasukan militer mereka yang ditempatkan di gurun Mojave. Apa yang mereka saksikan bahkan lebih mengerikan daripada film blockbuster Hollywood. Gunakan senjata nuklir. Presiden Bama memberi perintah sambil menatap gambar yang muncul di layar. Apa? Semua orang kaget, dan mereka menatap Presiden Bama dengan mata terbuka lebar. Tiba-tiba, Presiden Bama berdiri dengan marah dan meludah, ledakan benda itu. Xiao Luo telah melewatinya selama beberapa hari yang menyiksa, dan dia sepertinya kehilangan kemampuan untuk berpikir secara masuk akal. Anda tidak bisa melakukan itu, Tuan Presiden. Jangan lupa bahwa situasi dalam negeri kita saat ini sedang dalam kondisi yang buruk. Sekalipun semuanya berjalan baik, pemerintah federal kita akan dihukum oleh dunia karena menggunakan senjata nuklir. Warga negara kita juga tidak akan mendukungnya. Ketika itu terjadi, hanya ada satu hal yang menunggu kita semua. Dan itu adalah kehancuran, kata Menteri Pertahanan. Dia adalah orang pertama yang menentang dan mematahkan semangat Presiden. Para menteri kabinet lainnya ikut serta untuk menghalangi Presiden Bama dan menasihatinya untuk tidak bersikap impulsif. Dia tidak boleh menggunakan senjata nuklir sesuka hatinya. Semua negara di dunia telah menandatangani perjanjian untuk tidak menggunakan senjata nuklir. Terdapat pangkalan militer dan pangkalan penelitian pesawat tempur siluman di gurun Mojave, dengan tidak kurang dari 15 kota terletak di wilayah tersebut. Jika bom nuklir dijatuhkan di sana, masyarakat sekitar akan sangat menderita akibat radiasi. Hancurkan Sesku. Kami akan mengatakan bahwa kami sedang menguji senjata nuklir kami. Negara mana yang berani mengatakan sesuatu? Siapa lagi yang punya nyali untuk mengatakan sesuatu? Itu pesanan saya. Gunakan senjata nuklir. Hancurkan omong kosong itu. Teriak Presiden Bama. Dia sangat marah sampai matanya merah. Presiden, maka saya minta maaf. Menteri Pertahanan meminta maaf, lalu memandang kedua tentara itu dan memberi isyarat kepada mereka. Kedua tentara itu mengikuti perintah dan menangkap Presiden. Arnold, apa yang kamu coba lakukan? Apa yang kamu coba lakukan? Kata Presiden Bama kaget sekaligus marah. Menteri Pertahanan berkata dengan tegas, Tuan Presiden, saya melakukan ini demi kebaikan pemerintah federal. Saya pikir Anda perlu istirahat yang baik. Serahkan sisanya padaku. Saya akan menangani semuanya dari sini. Dasar Beastris jingan, beraninya kamu menangkapku. Dasar brengsek, sebaiknya kau percaya aku akan membunuhmu. Berangkat, suruh mereka melepaskanku. Presiden Bama sangat marah dan seperti anjing gila yang menggeram siapapun yang mendekat. Arnold mengabaikan kata-kata kasarnya dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada kedua tentara itu untuk membawa Presiden Bama keluar ruangan. Di gurun Mojave, puing-puing akibat pertempuran berserakan di mana-mana. Meskipun Xiao Luo tidak ingin membunuh dengan sengaja, dia tidak menghindari membunuh semua orang yang terlihat. Beberapa mayat tentara bangsa Mei berserakan di gurun pasir. Namun sebagian besar prajurit terbaring di pasir gurun yang terik dengan luka parah. Ada yang mengalami luka bakar di berbagai bagian tubuh, ada yang patah anggota badan, ada pula yang mengalami luka lebih parah seperti tertusuk benda logam tajam. Serangan kesakitan memecah kesunyian gurun. Xiao Luo telah menghancurkan seluruh legiun tentara negara Mei sendirian. Xiao Luo sedang berdiri di atas tank yang terbalik. Kekuatan batinnya yang melonjak begitu kuat hingga merobek pakaiannya. Dia berdiri setengah telanjang, bagian atas tubuh berototnya telanjang, dan celana hitam yang ia kenakan menempel di bagian bawahnya dalam keadaan compang camping. Dia masih memancarkan aura yang kuat. Di bawah terik matahari dan badai pasir yang mengamuk, dengan rambutnya tertiup angin, dia tampak seperti dewa kematian di gurun itu. Dia menggerakkan matanya untuk menatap jet tempur terakhir yang terbang di langit. Di dalam pesawat, kedua pilot mengkhawatirkan keselamatan mereka. Ayo keluar dari sini, sekarang juga. Pilot yang ketakutan itu berteriak kepada kopilotnya. Sebelum pilot mengambil keputusan itu, rekannya sudah memutar arah jet tersebut. Dia ingin melarikan diri dari tanah kematian secepat mungkin. Kamu ingin melarikan diri, Xiao Luo berkata sambil menatap jet itu. Xiao Luo menyeringai sambil menggunakan teknik Qigong untuk melompat ke arah jet tempur. Setelah berlari cepat sejauh 200 meter, dia menginjak tanah dengan keras. Lalu dia melompat ke langit dengan gaya yang tak tertandingi. Dia melonjak seperti seberkas cahaya. Dalam sekejap, dia telah menempuh perjalanan belasan meter dan mencapai pesawat. Dia kemudian menusukkan 10 jarinya ke badan pesawat jet tempur tersebut. Dia berada di bawah kita. Dia berada di bawah jet kita. Kopilot itu berteriak ngeri. Kalau begitu, sebaiknya kau tembak dia. Pilot itu balas berteriak. Pilot yang menerbangkan jet tersebut juga sama khawatirnya. Kopilot mengambil pistol dan mengarahkannya ke bagian bawah jet. Kemudian dia mulai menembak sambil berteriak keras. Bang, bang, kopilot menekan pelatuknya tanpa melepaskannya, dan tidak butuh lebih dari 1 menit untuk menghabiskan segudang peluru.
Pelurunya menembus bagian bawah badan pesawat yang terlihat seperti saringan. Melaluinya, mereka bisa melihat pasir kuning gurun di bawah mereka. Kedua pilot jet tempur itu menatap ke bawah dan terengah-engah sambil berkeringat dingin. Mereka bertanya-tanya apakah iblis menakutkan itu telah jatuh dari jet. Kedua pilot memiliki pemikiran yang sama, tetapi mereka tahu tidak mungkin membunuh Xiao Luo. Dia tidak terkalahkan. Mereka melihatnya menepis bom seperti lalat. Bagaimana peluru pistol bisa melukainya? Mereka berdoa dia telah melompat dari jet tempur mereka. Kopilot mengintip melalui lubang peluru di bawah dan memeriksa apakah Xiao Luo masih di sana. Saat dia melihat Xiao Luo tidak ada di sana, dia merasa lega. Dia mengangguk kepada pilot dan memberi isyarat kepadanya bahwa Xiao Luo telah pergi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari palka jet tempur tersebut. Bang, mereka berbalik dan melihat palka telah dirobek dengan paksa. Yang membuat mereka ngeri, bukaan di dalam pesawat menyebabkan hilangnya tekanan kabin. Suara mesin begitu keras hingga membuat telinga mereka berdenging. Pemandangan paling mengerikan bagi pilot adalah Xiao Luo berdiri di luar pintu palka. Tangan kirinya memegang ke samping, sedangkan tangan kanannya memegang pintu yang robek. Dia menatap mereka seperti serigala buas. Xiao Luo membuka pintu pesawat dan masuk ke dalam jet. Dia kemudian duduk di kursi belakang dengan anggun. Ke pangkalan penelitian jet tak kasat mata. Dia mengatakannya dengan tenang, tapi nadanya tegas dan memerintah. Diterima, kedua pilot tersebut tidak berani menentang perintahnya. Untuk bertahan hidup, mereka menuruti rasa takut. Mereka mengalihkan penerbangan menuju pangkalan penelitian jet tak kasat mata secepat mungkin. Xiao Luo melihat sekeliling pesawat dan memecahkan laci penyimpanan dengan tangan kosong. Dia mengeluarkan baju tempur kamuflase baru. Dia memperkirakan kecocokannya dan kemudian memakainya. Kopilot merasa tidak aman saat dia menatap Xiao Luo yang mengenakan pakaian tempur. Meskipun dia memegang pistol di tangannya, dia tetap gemetar tak terkendali. Merupakan pengalaman yang mengerikan berada begitu dekat dengan monster yang bahkan bom dan peluru pun tidak dapat membunuh. Dia tidak lagi merasa bisa mengendalikan hidupnya. Jet 55, masuklah, ganti. Balas jika Anda mendengar ini. Mendesak, balas segera. Suara Menteri Pertahanan terdengar melalui saluran komunikasi. Kedua pilot itu tidak berani menjawab. Mereka memandang Xiao Luo dengan ketakutan dan menunggu instruksinya. Xiao Luo mengenakan sepatu bot tempur berwarna krem dan tampak senang karena nyaman. Dia tidak repot-repot melihat ke atas dan terus memakai sepatu bot lainnya. Jawab dia, perintahnya. Diterima, kopilot mengangguk dan menjawab, Jet 55, salin. Jet 55, salin. Lebih. Laporkan segera lokasi Xiao Han, pembunuh 1000 wajah. Perintah Arnold. Mereka berdua memandang Xiao Luo dengan ketakutan. Kopilot menjawab dengan suara gemetar, Xiao Han, pembunuh 1000 wajah, dia ada di dalam jet kita sekarang. Apa? Jawaban itu membuat semua orang di markas bawah tanah Washington terkesiap. Ketika tanggapan mengerikan itu datang melalui saluran komunikasi, mereka merasa seolah-olah Xiao Luo sedang berdiri di depan mereka. Arnold, Menteri Pertahanan, menenangkan dirinya dan berkata, biarkan saya berbicara dengannya. Kopilot memegang walkie-talkie, lalu menoleh ke Xiao Luo. Tan, Xiao, Tuan Xiao Han, Menteri Pertahanan kita ingin mengatakan sesuatu, katanya dengan gugup. Xiao Luo baru saja selesai mengenakan pakaiannya. Dia melirik walkie-talkie dan bertanya dengan tenang, apa yang kamu inginkan? Mendengar suaranya, semua orang di markas bawah tanah Washington bergidik tanpa sadar. Xiao Luo meneror mereka. Tan, Xiao Han, saya Arnold, Menteri Pertahanan. Saya menyampaikan permintaan maaf kami yang tulus kepada Anda atas nama seluruh bangsa Mei. Kata Arnold. Xiao Luo merasa geli dan menggoda, saya telah menghancurkan seluruh pasukan Anda, dan Anda meminta maaf kepada saya. Arnold merasa canggung, dan orang lain yang mendengarkan merasa agak kewalahan. Tidak ada seorang pun yang pernah menempatkan bangsa Mei dalam posisi tunduk seperti itu. Tapi kekuatan Xiao Luo telah melebihi ekspektasi mereka, jadi mereka harus menyerah. Tan, Xiao Han, aku dengan tulus memohon padamu untuk menghentikan tindakanmu. Kita bisa membicarakan masalah ini, dan saya yakin masalah ini bisa dinegosiasikan, kata Arnold sopan. Dia menampilkan dirinya dalam watak yang rendah hati. Hentikan tindakanku sekarang. Apakah Anda bermaksud menghentikan saya menghancurkan basis penelitian jet tak kasat mata Anda? Bentak Xiao Luo. Ya, kami akan memberi Anda imbalan yang menguntungkan, lanjut Arnold. Saya khawatir masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Saya pasti akan menghancurkan basis penelitian jet tak kasat mata itu. Xiao Luo dengan dingin menyelanya dan melanjutkan, semuanya akan berakhir setelah aku menghancurkannya. Saya akan meninggalkan bangsa Mei sendirian. Tapi tentu saja, jika Anda ingin saya tetap di sini, saya akan tinggal lebih lama lagi. Tinggal sebentar lagi. Setiap menteri kabinet tampak tidak nyaman ketika mendengarnya mengatakan itu. Xiao Luo baru berada di negara Mei selama beberapa hari dan telah menyebabkan begitu banyak kehancuran. Warga melakukan protes di mana-mana di negara ini. Jika Xiao Luo tinggal lebih lama lagi, dia akan menimbulkan kekacauan lagi bagi bangsa Mei. Tidak, sama sekali tidak. Pemerintah federal perlu menghilangkan kutukan itu. Lebih cepat lebih baik. Semakin jauh, semakin baik. Mereka harus memastikan bahwa dia tidak pernah kembali ke negara Mei lagi. Para menteri kabinet memberikan pandangan setuju yang sama kepada Arnold. Mereka akan menuruti setiap permintaannya. Jika dia ingin menghancurkan pangkalan jet yang tidak terlihat itu, biarkan dia melakukannya, pikir mereka. Mereka dapat membangunnya kembali dalam waktu 4 hingga 5 tahun, dalam skenario terburuk. Pada saat itu, prioritasnya adalah mengeluarkan monster yang tidak kenal kompromi itu dari negara mereka secepat mungkin. Xiao Luo terlalu kuat, dan dia sama menakutkannya dengan Ares, dewa perang Yunani kuno yang mistis. Pemerintah federal, di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan, Arnold, telah menyerah kepada Xiao Luo setelah pasukan mereka dimusnahkan sepenuhnya di Gurun Mojave. Mereka segera mengevakuasi semua personel di pangkalan penelitian jet tak kasat mata sebelum Xiao Luo dapat menghancurkannya. Mereka juga telah mencabut perintah buronan internal Xiao Luo dan memperingatkan FBI dan polisi untuk tidak berkonfrontasi atau memusuhi dia. Pemerintah federal akan mengecam siapapun yang tidak mematuhi perintah ini sebagai pengkhianat negara Mei. Mereka semua berharap Xiao Luo segera meninggalkan negara Mei dan tidak menyebabkan kehancuran lebih lanjut di negara mereka. Ada protes yang sedang berlangsung dari warganya, dan mereka mendapat kritik keras dari komunitas internasional. Pemerintah federal tidak berdaya seperti sehelai daun yang mengambang di lautan luas. Xiao Luo telah menyudutkan mereka, dan mereka berada dalam kondisi rentan. Ledakan, ledakan, ledakan. Terjadi serangkaian ledakan besar di Gurun Mojave. Dalam beberapa menit, pangkalan penelitian jet tak kasat mata menjadi reruntuhan. Presiden Bama segera tersadar dari pingsannya ketika menerima telepon dari Perdana Menteri Negara Ri, Anbei, yang menyatakan simpatinya.
Kedua pemimpin itu mengetahui penderitaan yang diderita satu sama lain, dan mereka mengutuk bangsa Hua dan Xiao Luo dengan getir, seperti dua anak yang diintimidasi oleh orang yang sama. Jika mereka berada di ruangan yang sama, mereka mungkin akan berpelukan dan menangis. Saat itu jam 7 malam, seorang wanita cantik sedang berdiri di gerbang depan Universitas Washington. Huang Ruoran mengenakan gaun slip biru laut dan dengan sabar menunggu Ian. Sejak dia berkencan dengannya, dia berusaha untuk mendandani dirinya dengan lebih baik. Dia memakai riasan tipis, yang semakin menyempurnakan fitur halusnya. Dia tampak seperti dewi muda dengan sedikit kesan berkelas dan anggun. Ujung rambut hitam pekatnya sedikit melengkung, dan kedua anting perak memberikan kontras yang menarik saat bersinar seperti bintang yang bersinar. Dia sedang jatuh cinta, dan sedikit usaha yang dia lakukan untuk berdandan meningkatkan kecantikan alaminya ke tingkat yang lebih tinggi. Xiao Luo tiba dengan taksi dan segera melihatnya berdiri di tengah kerumunan. Dia langsung mendatanginya setelah turun dari mobil. Ketika dia berada beberapa meter darinya, Huang Ruoran melihatnya. Setelah jeda sebentar, dia menyapanya. Xiao Luo. Kamu sedang menunggu seseorang? Xiao Luo bertanya. Naluri Huang Ruoran adalah menyangkalnya, tapi dia segera memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, jadi dia mengakuinya dengan anggukan. Ya, aku menunggu Ian. Kamu tidak perlu melakukannya. Ian tidak akan berada di sini lagi, kata Xiao Luo. Tidak akan berada di sini lagi. Huang Ruoran sedikit terkejut karena dia tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Xiao Luo. Dia bekerja dengan pemerintah federal negara Mei dan sayangnya terbunuh dalam pertempuran. Sebelum dia meninggal, dia ingin kamu tahu bahwa dia sangat mencintaimu. Dia akan mengambil risiko memberikan semua yang dia miliki untukmu, termasuk nyawanya. Xiao Luo tidak menyampaikan padanya apa yang diperintahkan Ian padanya. Dia merasa Huang Ruoran harus mengingat Ian atas kebaikannya dan tidak membencinya. Ian pantas mendapatkannya. Meskipun dia akan melalui pengalaman yang menyedihkan, itu akan membuat Huang Ruoran berkembang. Telah terbunuh. Ian telah terbunuh. Huang Ruoran benar-benar tercengang, dan wajahnya membeku. Matanya langsung memerah dan air mata mengalir di matanya. Dia menatap Xiao Luo dengan tatapan kosong dan akhirnya mulai menangis tak terkendali. Bagaimana kamu mengetahuinya? Dia bertanya. Itu adalah suatu kebetulan. Xiao Luo berkata dengan tenang dan berbalik untuk pergi. Dia tahu bahwa Huang Ruoran sadar akan citranya dan pada dasarnya keras kepala. Dia tidak akan menunjukkan sisi lembutnya di hadapan orang lain. Xiao Luo sekarang akhirnya percaya bahwa dia dan Ian benar-benar saling mencintai. Kematian Ian telah menghancurkan hatinya, dan akan lebih baik jika ia menangis dan melampiaskan emosinya. Xiao Luo, apakah kamu Xiao Han, pembunuh berwajah seribu? Huang Ruoran berusaha meredam kesedihannya dan berteriak ke belakang Xiao Luo. Dia telah mencurigai Xiao Luo sejak dia melihat pria bertopeng Cina itu di siaran langsung beberapa hari yang lalu. Mereka memiliki suara yang sangat mirip. Xiao Luo berhenti tetapi tidak menoleh ke arahnya. Dia menjawab, itu bukan masalah yang perlu Anda khawatirkan. Setelah selesai, dia terus berjalan menuju taksi, menunggunya di pinggir jalan. Huang Ruoran tidak bisa lagi menahan emosinya dan berjongkok sambil menangis. Dia tahu bahwa Xiao Luo adalah Xiao Han, pembunuh berwajah seribu. Dia juga tahu bahwa dia tidak akan berbohong padanya tentang Ian. Ian sangat perhatian, dan itu membuatnya cepat jatuh cinta. Tapi pria itu telah meninggalkan dunia selamanya. Itu sangat mendadak dan merupakan pukulan berat baginya. Hei, wanita cantik, kenapa kamu menangis? Riasanmu luntur. Seorang pemuda bule dari Universitas Washington mendekati Huang Ruoran. Dia berambut pirang dan memiliki sepasang mata hijau zamrud. Dia mengenakan kemeja putih dan tampak seperti seorang pangeran. Dia tampan, tinggi, dan berjanggut. Banyak gadis yang menganggap pria seperti pangeran tampan. Huang Ruoran mengabaikannya dan berjalan menuju Universitas Washington. Kedua pengawal berjas hitam menghalangi jalannya saat orang bule itu memperkenalkan dirinya. Wanita cantik, senang bertemu denganmu. Saya Leon Kennedy, katanya sambil tersenyum. Dia menekankan nama, Kennedy, karena semua orang tahu bahwa keluarga Kennedy adalah salah satu dari 4 keluarga terkenal di negara Mei. Nama belakang itu seperti paspor emas. Leon datang ke Universitas Washington untuk menjemput gadis-gadis. Namun dia tidak menemukan orang yang disukainya setelah berjalan-jalan di halaman universitas. Dia tidak menyangka akan melihat seorang gadis di gerbang sekolah yang bisa membuat jantungnya berdebar kencang. Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Dia terlihat seperti orang Asia. Dia mungkin berasal dari negara Hua, negara Ri, atau negara Han. Dia berada di tahun-tahun puncaknya, dan jika dia bisa menikmati tubuhnya, itu akan menjadi kebahagiaan abadi bagi dia. Kamu terlihat sedih. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Kenapa aku tidak mengajakmu menonton film? Keluarga saya mengoperasikan semua bioskop di Washington. Anda dapat memilih teater manapun yang Anda inginkan, dan saya bahkan akan memesan seluruh bioskop hanya untuk Anda. Persetan, Huang Ruoran berteriak padanya. Hal itu mengejutkan Leon, karena dia tidak menyangka akan menjadi seperti itu. Karena persuasi tidak berhasil, dia akan melakukannya dengan paksa. Dia menjadi dingin dan berkata, apakah kamu tahu siapa saya? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku? Apakah kamu mencari masalah? Huang Ruoran sedang tidak berminat dengan rayuan si brengsek ini dan berusaha menghindari para pengawal itu. Tapi, saat dia melakukannya, kedua pengawal itu mengulurkan tangan mereka untuk menghalangi jalannya. Bergerak, Huang Ruoran berteriak dengan marah. Bergerak, bagus. Pergi ke bioskop bersamaku dan berhubungan seks denganku. Maka kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Leon terus menekannya dan berkata, Nona cantik, kamu tidak akan rugi jika memilihku. Saya akan membayar Anda $200.000, pikirkanlah. Seorang pelacur bahkan tidak bisa mendapat penghasilan sebanyak ini dalam setahun. Yang harus kamu lakukan hanyalah menemaniku selama 1 malam. Harganya $200.000. Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan dengan itu. Anda juga dapat bepergian kemanapun Anda mau. Ini adalah kesempatan seumur hidup. Jangan khawatir, saya tahu kalian wanita Asia itu rapuh, jadi saya akan ekstra lembut di tempat tidur. Kamu bajingan kotor. Huang Ruoran sangat marah. Tanpa pikir panjang, dia menendang selangkangannya dengan keras. Leon segera menyilangkan kaki setelah Huang Ruoran menendang selangkangannya. Dia telah menendangnya dengan keras. Tidak, sial. Pada saat itu, dia merasa seperti baru saja meremukkan buah zakarnya. Rasa sakitnya begitu menyiksa hingga dia menjepit kakinya erat-erat, dan tangannya langsung menangkup selangkangannya. Dia melompat-lompat dan berteriak kesakitan. Ketika dia akhirnya berjongkok, wajahnya memelintir kesakitan, dan dia berkeringat dingin. Tuan muda, kedua pengawal itu bergegas membantunya berdiri ketika mereka melihatnya dalam posisi canggung. Dia menunjuk dengan marah ke arah Huang Ruoran sambil menginstruksikan pengawalnya, diam.
Bawa pelacur ini pergi untukku. Saya akan menunjukkan padanya waktu yang menyenangkan malam ini, sial, teriak Lion yang sangat marah. Diterima, kedua pengawal itu segera menangkap Huang Ruoran dan dengan mudah mengalahkannya. Sebagai salah satu dari 4 keluarga terkenal, orang-orang ini berusaha keras dan melakukan apapun yang mereka inginkan di negara Mei. Tuan muda mereka dapat memiliki gadis manapun yang ia sukai, dan mereka akan memaksa gadis-gadis itu untuk tunduk. Mereka sama sekali tidak melihat hal itu sebagai masalah. Cek, beraninya kamu menendang kacangku. Aku akan memastikan kamu tidak merangkak keluar dari tempat tidur dalam keadaan utuh. Setelah rasa sakitnya sedikit mereda, Lion berdiri dan berjalan mendekat untuk menamparkan Huang Ruoran. Pada saat itu, sebuah tangan besar menggenggam erat bahunya dan mencegahnya melakukan gerakan apapun. Cek, siapa yang meniduriku? Lion mengumpat dan berbalik untuk melihat wajah tegas dengan sepasang mata baja gelap menatap lurus ke matanya. Seluruh tubuhnya menggigil dan dia langsung menyesal mengucapkan kata-kata itu. Lalu dia berkata dengan gugup, Xiao Luo. Dia telah kehilangan beberapa ratus juta dolar karena pria itu disiahai. Dan Xiao Luo bahkan mematahkan tulang rusuknya karena sebuah tendangan. Jika saya tidak salah, Anda adalah Lion. Benar, aku sudah melupakanmu. Tapi karena kamu sudah menunjukkan dirimu lagi, ayo bereskan semuanya. Xiao Luo mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Lion dengan keras. Pukulan keras. Dengan suara hantaman yang keras, Lion langsung terbang. Dia mendarat dengan keras di tanah dan wajahnya membengkak. Dua giginya patah dan keluar dari mulutnya yang berdarah. ARGH, Lion tergeletak di tanah dan memuntahkan campuran air liur dan darah. Rasa sakit itu membunuhnya dan membuatnya berteriak keras. Xiao Luo memutar lehernya untuk mengendurkan dan mendekati Lion lagi. Saya sudah lama ingin melumpuhkan Anda karena Anda berani memanfaatkan wanita saya. Sekarang, Anda mencoba melakukan hal yang sama pada teman saya. Kamu tidak dapat diperbaiki, sangat tidak dapat diperbaiki. Dia mendekati Lion dan mengangkat kaki kanannya. Lalu dia menginjak dengan keras. Retakan, ARGHH, jeritannya dan suara retakan tulang terdengar bersamaan saat lengan kiri Xiao Luo patah. Darah muncrat dari lukanya, dan itu bukan pemandangan yang menyenangkan. Kejam, dingin, tindakan Xiao Luo mengejutkan Huang Ruoran, dan dia tidak bisa berkata-kata. Itu adalah pertama kalinya dia melihat sisi sadis dari Xiao Luo. Dia tidak percaya bahwa itu adalah pria yang lembut dan ramah yang dia kenal. Dia telah melakukan tindakan kejam di depannya. Metodenya begitu brutal hingga membuatnya merasa terasing darinya. Sekelompok besar mahasiswa dari Universitas Washington dengan cepat berkumpul di sekitar mereka. Pemandangan yang begitu berdarah membuat banyak dari mereka berteriak ngeri. Kedua pengawal Lion akhirnya bereaksi dan mengeluarkan senjatanya. Mereka berteriak kepada Lion dengan prihatin. Mereka akan menembak Xiao Luo, tetapi sebelum mereka dapat menarik pelatuknya, Xiao Luo telah berteleportasi di depan mereka dari jarak beberapa meter dan mengambil senjata dari mereka. Dia kemudian menghancurkan senjatanya dengan tangan kosong, mengubah senjata yang terbuat dari baja menjadi dua tumpukan benda rusak seperti anak kecil yang bermain dengan plastisin. Ya Tuhan, banyak orang di antara kerumunan itu kembali berteriak. Xiao Luo mengejutkan mereka yang menyaksikan kekuatannya yang luar biasa. Kedua pengawal Lion ketakutan. Mereka membeku dan berkeringat dingin saat menatap Xiao Luo. Apakah dia seorang manusia? Bagaimana dia bisa menguleni senjatanya seperti plastisin? POW, bam, Xiao Luo menendang mereka berdua, dan mereka pingsan dengan darah mengalir dari mulut mereka. Kekuatan yang tak tertandingi, itu adalah kekalahan telak, dan para pengawal tidak memiliki peluang melawan Xiao Luo. Huang Ruoran menatap Xiao Luo dengan bingung, dan ada ketakutan di matanya. Dia masih tidak percaya bahwa ini adalah Xiao Luo. Apakah dia adalah Xiao Luo yang sama yang berdebat dengannya tentang teori moneter di kelas? Tinggalkan tempat ini sekarang, kata Xiao Luo padanya. Tapi, bagaimana denganmu? Huang Ruoran bertanya. Xiao Luo melirik ke arah Lion dan berkata, ada sesuatu yang harus aku selesaikan dengannya. Tidak, Xiao Luo, jangan lakukan ini. Itu melanggar hukum, kata Huang Ruoran dengan cemas. Dia telah menyerang seseorang di depan umum. Itu akan menjadi pelanggaran yang menyedihkan di negara manapun. Juga, orang-orang sedang menonton. Dia tidak bisa lepas dari para saksi ini. Melawan hukum, Xiao Luo terkekeh seolah dia baru saja mendengar lelucon. Lalu dia mengangguk dan berkata, dunia ini dijalankan berdasarkan hukum rimba. Yang lemah adalah mangsa dari yang kuat. Selama kamu kuat, tidak ada yang berani melawanmu. Ketika dia selesai berbicara, dia menoleh ke Lion, yang melolong kesakitan di tanah. Lion terbaring di tanah dan bergerak-gerak saat darah muncrat terus-menerus. Dia berada dalam kondisi yang buruk tetapi mencoba untuk tampil kuat saat Xiao Luo mendekat. Apa yang kamu inginkan? Saya tuan muda keluarga Kennedy. Kakek saya adalah anggota parlemen. Jika kamu berani menyakitiku, aku jamin kamu tidak akan bisa melewati hari esok. Retakan. Xiao Luo mengabaikan peringatannya dan mematahkan lengan kanannya dengan hentakan lagi. Suara retakan tulang yang memuakkan sungguh mengerikan untuk didengar. Lion berteriak lebih keras lagi. Mulutnya penuh darah, dan itu membuatnya tampak mengerikan. Jadi, apa yang akan terjadi jika aku menyakitimu? Xiao Luo bertanya dengan dingin. Terjadi keheningan saat para penonton terkejut. Sikap Xiao Luo yang kejam dan arogan telah mengejutkan mereka semua. Pria ini baru saja melakukan pelanggaran serius di depan gerbang Universitas Washington. Siapa dia? Lion menatap Xiao Luo dengan ketakutan saat air matanya mengalir di wajahnya. Pria ini terlihat lembut namun berubah menjadi setan ketika diprovokasi. Dalam keputusasaan, Lion memohon, saya sangat maaf. Tolong ampuni saya, demi kemitraan dengan Sabrina. Sabrina yang dia maksud tidak lain adalah Suli. Penyebutan namanya hanya membuat Xiao Luo semakin marah. Xiao Luo sangat protektif, dan dia ingin membunuh Lion saat dia melihat Lion memanfaatkan Suli terakhir kali. Tapi Lion saat itu mengenakan rompi anti peluru, dan itu menyelamatkan nyawanya. Xiao Luo tidak menghabisi Lion saat itu. Tetapi sekarang setelah jalan mereka bertemu sekali lagi, dan melihat bahwa dia bahkan mencoba menculik Huang Ruoran, Xiao Luo memutuskan untuk bertindak. Menyelamatkanmu. Xiao Luo tersenyum kecut dan berkata, tentu, aku akan mengampunimu. Ketika dia selesai berbicara, dia menginjak selangkangan Lion dengan keras. ARGHH. Lion mengeluarkan jeritan mengerikan yang tidak terdengar seperti manusia. Dia sangat kesakitan hingga mata dan mulutnya terbuka lebar. Dia pingsan segera setelah teriakan itu. Kemudian, campuran cairan bening dan berdarah keluar dari selangkangannya. Xiao Luo telah melumpuhkannya sepenuhnya dengan tendangan itu. Para penonton membeku ketakutan dan tampak seperti mereka melihat setan yang menakutkan. Huang Ruoran tercengang dan dia tidak percaya Xiao Luo melakukan itu. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Apakah dia menunjukkan warna aslinya? Seluruh tubuh Huang Ruoran tidak bisa berhenti gemetar. Apa yang dilakukan Xiao Luo sangat kejam dan berdarah.
Pria ini sangat familiar, namun sangat berbeda. Dia merasa dia tidak mengenalnya sama sekali. Xiao Luo sekarang menjadi orang asing baginya. Sikap pengawas polisi terhadap Xiao Luo tidak dapat dipercaya, karena semua orang mengira Xiao Luo akan diborgol dan segera ditangkap. Sebaliknya, polisi memperlakukannya dengan sangat hormat, seolah-olah Xiao Luo adalah atasan mereka. Benar-benar membingungkan. Kalian polisi, lakukan apapun yang harus kalian lakukan. Tidak perlu meminta izinku, Xiao Luo bertanya dengan tenang. Dia sudah melumpuhkan Leon, hukuman itu sudah cukup baginya. Mengenai apakah Leon akan bertahan, Xiao Luo tidak peduli sama sekali. Terima kasih, terima kasih. Inspektur polisi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa Leon pergi. Mereka perlu menyadarkannya secepat mungkin. Setiap petugas polisi tersentak ngeri ketika melihat lengan Leon patah dan cairan tampak putih telur keluar dari selangkangannya. Xiao Luo tidak kenal ampun, dan tuan muda keluarga Kennedy tidak diragukan lagi menjadi impoten akibat serangan itu. Bos, kenapa kita tidak menangkap penjahat itu? Tanya seorang petugas polisi yang kebingungan. Dia melontarkan pertanyaan itu kepada inspektur polisi saat mereka menyelesaikan misinya. Tangkap dia. Inspektur polisi menggelengkan kepalanya dan gemetar ketakutan pada Xiao Luo. Apakah menurut Anda kita bisa menangkap orang yang bahkan ditakuti oleh presiden? Dia bertanya dengan gugup. Pria yang bahkan ditakuti oleh presiden. Ketika petugas polisi mendengar hal itu, mereka tampak terkejut karena tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa warga negara Hua memiliki reputasi yang begitu buruk. Atasan kami berdoa kepada Tuhan agar orang ini keluar dari negara Mei secepatnya. Bahkan jika dia telah melumpuhkan anggota senior keluarga Kennedy, yang berada di kabinet, kita harus bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi, menurut Anda pentingkah dia melumpuhkan tuan muda? Perintah dari atas adalah siapapun yang memulai konflik dengan Xiao Han akan dituduh melakukan makar, tambah inspektur polisi. Apa? Mendengar hal itu, para petugas polisi terkejut karena mereka tidak menyangka akan ada konsekuensi yang begitu menyedihkan jika mereka menyinggung warga negara Hua tersebut. Inspektur polisi tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengeluarkan perangkat komunikasi dan melaporkan keberadaan Xiao Luo, pembunuh berwajah seribu, kepada atasannya. Semua orang di gerbang Universitas Washington terkejut dengan hasilnya. Seluruh petugas polisi yang berpatroli tiba siap untuk mengambil tindakan tetapi kemudian pergi diam-diam dengan ekor di antara kaki mereka. Mereka sangat menghormati penjahat itu. Apa yang sedang terjadi? Di antara penonton, Zhu Xiaofei dan Ding Kai adalah yang paling terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana Xiao Luo bisa keluar dari pelanggaran yang begitu parah. Siapa Xiao Luo? Saudara Luo, keduanya berlari ke arah Xiao Luo. Mereka tidak menerima kekejaman yang dia lakukan pada Leon, tapi mereka benar-benar mengkhawatirkan Xiao Luo dan memanggilnya. Apa yang kalian lakukan di sini? Xiao Luo mengerutkan kening karena dia tidak ingin Zhu Xiaofei dan Ding Kai melihat sisi lain dirinya. Kehadiran mereka membuatnya lengah. Anda telah menyebabkan keributan yang luar biasa, jadi sulit bagi kami untuk tidak menyadarinya, kata Zhu Xiaofei. Benar, saudara Luo, aku baru menyadari hari ini betapa kejamnya kamu saat bertarung, kata Ding Kai sambil melirik noda darah di tanah. Xiao Luo tidak berbicara tetapi tersenyum datar. Kamu tetaplah saudara Luo tersayang, seperti biasa, tambah Zhu Xiaofei. Ya, kakak Luo tersayang, ulang Ding Kai sambil tersenyum. Xiao Luo tersenyum pada mereka dan menepuk bahu mereka berdua. Dia merenungkan apa yang telah terjadi. Sebelumnya, dia belum menjalin hubungan yang jelas dengan Suli, tetapi sekarang mereka benar-benar pasangan suami istri, ingatan tentang bagaimana Leon memanfaatkannya membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Xiao Luo, suara marah datang dari belakangnya. Xiao Luo berbalik dan melihat Zhong Meili berjalan mendekat. Dia membungkuk padanya dan menyapanya dengan hormat. Mes, Zhong. Aku khawatir aku tidak bisa menjadi gurumu lagi. Senyuman Zhong Meili yang selalu ada hilang saat dia menegur Xiao Luo dengan dingin. Tidak ada tempat bagi penjahat sepertimu untuk menjadi muridku. Kamu telah menyerang seseorang di depan umum dengan cara yang begitu kejam, dan tindakanmu membuat darahku mendidih. Mes, Zhong, baik Zhu Xiaofei dan Ding Kai mencoba menenangkannya, mendesaknya untuk tidak memarahi Xiao Luo terlalu keras. Apa, haruskah aku khawatir dia akan menghajarku hingga jadi bubur juga? Zhong Meili berteriak karena dia merasa sangat kecewa pada Xiao Luo. Dia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadapnya dan berharap melihat dia menghasilkan sesuatu dalam hidupnya. Dia ingin dia memberikan kontribusi yang berguna bagi negara, dan menjadi pemimpin dalam melayani rakyat. Sebaliknya, dia menjadi apa? Dia memukuli orang di gerbang Universitas Washington hanya karena dia berlatih kungfu. Kejadian ini bukanlah kejadian sepele, karena dia telah mematahkan lengan seseorang dan mengubahnya menjadi seorang kasim. Kekerasan seperti itu tidak manusiawi. Xiao Luo tersenyum sedih dan berkata, kamu adalah guruku. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Zhong Meili bisa melihat ketulusan di matanya, dan dia melembutkan nada suaranya. Dia melanjutkan, Xiao Luo, kamu sangat mengecewakanku hari ini. Saya tahu Anda telah meninggalkan bangku sekolah, tetapi Anda tetaplah siswa yang bersemangat yang dapat meningkatkan perdebatan tentang teori moneter ke tingkat yang lebih tinggi. Apa yang telah Anda lakukan hari ini telah menghancurkan pemahaman saya tentang Anda sepenuhnya. Terlepas dari betapa luar biasa Anda, saya hanya bisa merasa menyesal karena Anda telah memilih jalan menuju kehancuran. Jalan menuju kehancuran. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Mes, Zhong, tolong jangan salahkan Xiao Luo sepenuhnya dalam masalah ini. Pasti ada alasan di baliknya, kata Zhu Xiaofei sambil berusaha membela Xiao Luo. Seseorang tidak boleh memilih kekerasan, meskipun ia benar. Mengapa Xiao Luo tidak bisa memberitahu polisi dan membiarkan mereka menangani masalah ini jika ada perselisihan atau konflik? Zhong Meili bertanya. Kata-katanya membungkam Zhu Xiaofei dan Ding Kai. Mereka tidak dapat menemukan argumen yang lebih baik untuk membela Xiao Luo. Saat itu, Wang Ling berjalan mendekat bersama Huang Ruoran. Huang Ruoran telah melalui banyak hal dalam waktu singkat itu. Pertama, kematian Yan, dan kemudian kekejaman Xiao Luo. Dia tidak bisa menggambarkan dengan tepat bagaimana perasaannya, tapi itu bukanlah sesuatu yang baik. Dia menatap Xiao Luo dalam diam, mencoba menemukan sesuatu yang familiar dari pria yang dia kenal itu. Mes, Zhong, aku minta maaf telah mengecewakanmu. Xiao Luo membungkuk kepada Zhong Meili dan tidak mengeluh tentang tegurannya, dan tahu bahwa tegurannya adalah demi kebaikannya. Tetapi hanya Xiao Luo yang menyadari situasinya dan memahami bahwa mereka sangat berbeda. Selain Zhu Xiaofei dan Ding Kai, dia tidak berharap untuk bertemu kembali dengan mereka lagi. Benar-benar kebetulan bahwa mereka bertemu dalam perjalanan ke negara Mei itu. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut dan berbalik untuk pergi setelah membungkuk pada Zhong Meili.
Saudara Luo, Zhu Xiaofei dan Ding Kai menyusulnya dan menghentikannya. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat berbuat banyak untuknya, mereka tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Luo dengan cara seperti itu. Xiaofei, Ding Kai, aku senang bertemu kalian di sini. Fokus pada studi Anda. Setelah kalian lulus, jika kalian tidak punya tempat tujuan, carilah aku di Xiahai, kata Xiao Luo. Dia masih merasa dekat dengan mantan teman sekamarnya. Dia ingin memberi mereka kesempatan dan bantuan sebanyak yang dia bisa. Saudara Luo, mereka memeluk Xiao Luo beberapa saat karena laki-laki tidak perlu banyak bicara. Mereka menyampaikan semua yang ingin mereka ungkapkan dalam pelukan itu. Melihat hubungan persaudaraan mereka, Zhong Meili tiba-tiba merasa bersalah dan menyesali kata-katanya yang kasar. Mungkin dia terlalu keras terhadap Xiao Luo dan seharusnya menempatkan dirinya pada posisinya. Pada saat itu, konvoi mobil hitam menuju gerbang dari jauh dengan polisi lalu lintas dan FBI memimpin di depan. Sepertinya beberapa VIP sedang menuju ke arah mereka. Ya Tuhan, itu Menteri Pertahanan, Tuan Arnold. Dan Direktur FBI, Robert, dan Menteri Luar Negeri, Tuan Pompeo. Kepala Kantor Gedung Putih, Tuan Kelly, dan Direktur Chia, Nona Haspel, mereka semua juga ada di sini. Wow, ada begitu banyak pejabat penting di sini. Apakah keluarga Kennedy begitu berpengaruh? Leon terluka parah dan itu pasti membuat marah keluarga Kennedy. Ada begitu banyak pejabat penting pemerintah yang terlibat dalam kasus ini. Sepertinya warga negara Hua ini berada dalam masalah serius dan mereka akan menghancurkannya bahkan sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman. Kerumunan yang berkumpul di luar gerbang Universitas Washington belum juga bubar. Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka ketika melihat para pejabat tinggi pemerintah keluar dari limusin hitam mereka. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak pejabat tinggi tampil bersama di depan umum. Para penonton tiba-tiba menyadari kekuatan yang dimiliki keluarga Kennedy. Mereka bisa memanggil begitu banyak pejabat tinggi pemerintah untuk mencari keadilan bagi Leon. Sebagai seorang guru yang sering bepergian antara negara Mei dan negara Hua, Zhong Meili mengenali para pejabat tinggi pemerintahan Mei ini. Berbagai media dan majalah kerap menampilkan mereka. Mereka adalah orang-orang berkuasa yang memiliki tatanan sosial tinggi, dan Zhong Meili merasa mereka tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun. Dia tanpa sadar menarik murid-muridnya mendekat ke arah kerumunan. Apakah kejadian ini sampai ke pejabat pemerintah Mei? Zhu Xiaofei berjuang untuk menelan ludahnya karena semua pejabat ini bersikap tegas dan mengintimidasi. Dia menatap mereka dengan gugup dan sangat memperhatikan Xiao Luo. Ding Kai melihat ke arah kelompok itu dan perlahan berkata, sepertinya itulah yang terjadi di sini. Saya tidak menyangka keluarga Kennedy begitu berpengaruh di negara Mei. Kemunculan para pejabat di tempat kejadian juga mengguncang Wang Ling dan Huang Ruoran. Berhentilah mengatakan itu. Tak satu pun dari kami memiliki kemampuan untuk membantu Xiao Luo. Saat ini, kita harus memutuskan semua hubungan dengannya. Jika mereka bertanya, kami menjawab bahwa kami tidak tahu siapa dia. Apakah kalian semua mengerti? Bisik Zhong Meili dengan lembut. Guru, bukankah kita akan menjadi pengkhianat jika melakukan itu? Zhu Xiaofei berkata dengan nada tidak senang. Sekarang bukan waktunya khawatir apakah kita pengkhianat atau tidak. Meskipun kami mengakui bahwa kami mengenal Xiao Luo, kami tidak dapat membantunya. Sebaliknya, kita akan menimbulkan masalah tambahan bagi diri kita sendiri. Zhong Meili sedang memikirkan kelompok itu. Ini adalah kejahatan yang dilakukan Xiao Luo. Tidak ada orang lain yang dapat bertanggung jawab atas hal ini. Kalau tidak mau ditahan di negara Mei, lakukan saja apa yang saya katakan, ujarnya. Mari kita dengarkan Guru Zhong. Apa yang dilakukan pahlawan Luo kali ini tidak bisa diterima. Selain itu, kami hanyalah siswa biasa dan kami tidak dapat berbuat banyak untuknya meskipun kami angkat bicara. Kami mungkin akan terlibat dalam insiden tersebut, dan ada kemungkinan mereka akan menangkap kami juga, kata Wang Ling. Meskipun orang-orang itu tidak mau menerimanya, mereka tahu bahwa Wang Ling mengatakan yang sebenarnya. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk membantu Xiao Luo. Bahkan jika mereka melangkah keluar dan bertarung sekuat tenaga, tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mengalami nasib yang sama seperti Xiao Luo. Dibandingkan mereka, Xiao Luo jauh lebih tenang. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. Dia tampak seperti seorang majikan yang menunggu karyawannya menyerahkan laporan kemajuan kepadanya. Dan ternyata, skenario itulah yang terjadi. Menteri Pertahanan Arnold memimpin rombongan dari pemerintah federal Mei. Kelompok itu bergegas menuju Xiao Luo untuk menyambutnya. Arnold mengenakan seragam militernya yang dirancang khusus dan dilengkapi dengan medali sebagai tanda penghormatan. Tan, Xiao Han, saya Menteri Pertahanan, Arnold. Kami berbicara di telepon, kata Arnold sedikit ragu. Kemudian dia tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Xiao Luo untuk berjabat tangan. Oh, jadi itu kamu, jawab Xiao Luo begitu saja. Xiao Luo tidak membalas kesopanan yang sama kepada Arnold. Dia dengan ringan menjabat tangannya sebelum melepaskannya. Kemudian dengan nada agak cepat, Xiao Luo bertanya, ada apa? Mengapa kamu mencariku? Apakah Anda berencana mengundang saya untuk tinggal lebih lama di negara Mei? Ketika mereka mendengar itu, para pejabat sedikit gemetar. Ya Tuhan, apa dia ingin tinggal lebih lama? Dia sudah menyebabkan banyak kerusakan. Jika dia terus tinggal, dia akan menjungkirbalikkan seluruh bangsa. Tidak, itu tidak terpikirkan. Mereka sangat bersedia mengeluarkan sejumlah besar uang untuk mengeluarkannya dari negara mereka. Arnold merasakan tekanan dan mulai menyeka keringat di dahinya. Dia melanjutkan, Tuan, Xiao Han, masalahnya presiden kita berencana mengunjungi negara Hua. Jika ingin kembali, Anda bisa bergabung dengannya dengan pesawat pribadinya. Selain itu, orang-orang kami telah mengambil sikap agresif terhadap Anda sejak Anda tiba, dan kami berencana memberikan kompensasi atas penderitaan yang Anda alami dengan 10 juta USD. Pesawat pribadi, 10 juta USD. Xiao Luo mengangkat alisnya dan menghela nafas. Ini memang bangsa Mei, rumah tangga besar dan kekayaan besar. Pantas saja kamu bisa bermurah hati, ejeknya, lalu menambahkan, baiklah, melihat betapa tulusnya kalian, kalau begitu aku akan kembali ke negaraku. Dia sudah berencana untuk pulang ke rumah, tapi sekarang dia menerima sejumlah besar uang, dia dengan senang hati menerima rejeki nomplok itu. Fiuh, semua orang menghela nafas lega, dan semuanya baik-baik saja selama Xiao Luo meninggalkan negara mereka. Adapun uangnya, itu hanyalah milik duniawi, dan mereka dapat memperolehnya kembali. Harga itu tidak seberapa dibandingkan dengan kehancuran yang akan dia timbulkan jika dia tetap tinggal. Kalau begitu silakan ikut dengan kami, Tuan Xiao Han. Presiden kita sudah menunggumu di pesawat pribadinya, kata Arnold sambil tersenyum. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Xiao Luo berkata sambil bercanda. Tentu saja kami sedang terburu-buru. Jika kami tidak mengirim Anda pergi, tidak ada yang akan bisa tidur malam dengan nyenyak. Semua pejabat tinggi di sana memiliki pemikiran yang sama di benak mereka.
Arnold memandang Xiao Luo dengan senyum merendahkan dan berkata, alasan utama presiden kita ingin mengunjungi negara Hua adalah karena dia tidak sabar untuk bertemu dengan pemimpin Anda untuk menunjukkan penghargaannya. Ucapan manis dan menjilat dari Arnold hampir membuat Xiao Luo muntah. Jadi begitu. Jadi, itu sebabnya, kata Xiao Luo dengan tenang sambil mengangkat alisnya. Semua orang di kerumunan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan di gerbang itu. Semua penonton terperangah. Polisi telah pergi sebelumnya, tampak tidak puas dan sedih. Kemudian, para pejabat tinggi pemerintah federal ini datang dan memperlakukan warga negara Hua itu dengan sangat hormat. Apa yang terjadi di sana? Bukankah mereka datang untuk mencari keadilan bagi keluarga Kennedy? Ya Tuhan, latar belakang seperti apa yang dimiliki warga negara Hua ini? Semua orang menatap kosong dan tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkan keterkejutan dan kebingungan yang mereka alami. Zhu Xiaofei, Ding Kai, Wang Ling, Huang Ruoran, dan guru mereka, Zhong Meili, semuanya berdiri terpaku dalam keadaan pingsan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa segala sesuatunya akan menjadi seperti ini. Para pejabat tinggi itu sangat menghormati Xiao Luo. Jika mereka tidak menyaksikannya secara langsung, mereka tidak akan pernah percaya apa yang terjadi di sana. Apakah kakak Luo sekuat itu? Zhu Xiaofei bergumam dengan sedikit rasa heran dalam suaranya. Saya baru menyadari sekarang bahwa saudara Luo sudah berdiri di puncak piramida. Adapun kami, ya Tuhan, tidak kusangka aku, Ding Kai, tinggal di asrama yang sama dengan orang berstatus seperti itu. Sungguh sulit dipercaya. Ding Kai berseru kaget. Dia merasakan perasaan aneh yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Zhong Meili kaget, dan warna wajahnya perlahan berubah dari pucat menjadi merah tua. Dia telah mendengar apa yang dikatakan Ding Kai, dan dia benar, karena Xiao Luo sudah berada di puncak permainannya. Bahkan pejabat tinggi pemerintahan Mei harus memperlakukannya dengan sopan. Dia hanyalah seorang guru, dan dia tidak punya hak untuk menegurnya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Sebelum Xiao Luo pergi, dia menunjuk ke arah teman-temannya dan secara eksplisit memberitahu Arnold, warga negara Hua di sana adalah teman-temanku. Kalian sebaiknya memperlakukan mereka dengan baik. Jika mereka mengajukan keluhan apapun tentang negara Mei ketika mereka kembali ke negara kita, saya akan kembali mengunjungi kalian lagi. Menggigil, semua pejabat tinggi dari pemerintah federal buru-buru menoleh untuk melihatnya, teman-teman. Mereka memastikan bahwa mereka mengingat wajah-wajah itu sehingga Xiao Luo tidak akan pernah menginjakan kaki lagi di negara mereka. Xiao Han, jangan khawatir. Selama mereka berada di negara kita, mereka akan mendapat perlakuan presiden dari kita, kata Menteri Pertahanan Arnold sambil mengangguk kaku. Suasananya sungguh khusyuk. Melangkah ke dalam area tersebut, orang dapat melihat meja makan, meja konferensi, dan sofa. Ada jendela melengkung bundar dan lantai batu tiruan, serta toilet di salah satu ujungnya. Karpet yang rimbun menambah kesan mewah pada interior kabin. Jika Xiao Luo tidak masuk melalui pintu pesawat, dia akan mengira dia masuk ke dalam kantor dan bukan ke dalam pesawat. Kedap suara di pesawat sempurna. Xiao Luo tidak dapat mendengar suara yang datang dari luar pesawat. Duduk di hadapan Xiao Luo adalah seorang pria jangkung dengan potongan rambut pendek. Dia mengenakan setelan yang rapi dan dirancang dengan baik dan tampak agak ramping. Itu adalah Presiden Negara Mei, Bama. Xiao Luo sedikit memiringkan kepalanya dan menatapnya. Sambil sedikit tersenyum, dia berkata, saya sangat terharu dan bersyukur Presiden Bama memulangkan saya dengan membawa $1 miliar. Xiao Luo berbicara dengan formalitas yang pura-pura tetapi secara efektif telah membuat Presiden terkejut, karena jumlah yang ditawarkan kepadanya, jauh lebih sedikit. Bibir Presiden Bama bergerak sedikit, dan hatinya berdarah. Apakah Xiao Luo mengatakan $1 miliar? Untuk meringankan penderitaannya, dia harus meluangkan waktu untuk memikirkan skema untuk mendapatkan kembali jumlah tersebut dari beberapa negara kecil tapi kaya. Orang seperti apa kamu ini? Pejuang genetik dari bangsa Hua. Presiden Bama bertanya. Dia menatap Xiao Luo dengan mata tidak berkedip, seolah mencoba melihat ke dalam dirinya. Prajurit genetik. Xiao Luo mencibir dengan mengejek. Dia menyesap anggur merah di depannya dan menjawab, gen manusia hampir sempurna. Namun Anda menghancurkan kesempurnaan itu dan secara paksa memasukkan gen dari makhluk hidup lain untuk menciptakan pejuang genetik. Meskipun mereka mungkin jauh melebihi kecepatan dan kekuatan manusia biasa, cacat genetik tidak memungkinkan para pejuang genetik ini hidup dengan tubuh yang sehat. Izinkan saya memberi Anda peringatan, berhentilah menciptakan lebih banyak pejuang genetik. Jika Anda ingin melanjutkan pengembangan seperti itu, sebaiknya Anda mengalihkan fokus Anda ke pengembangan prajurit mekanik. Kecerdasan buatan mungkin jauh lebih efektif, dibandingkan dengan apa yang disebut sebagai pejuang genetika. Kematian Xie Wenchang dan keluarganya membuatnya membenci penelitian yang dilakukan tentang rekayasa genetika. Itu termasuk eksperimen yang melibatkan kehidupan manusia, dan dia benar-benar berharap hal itu tidak akan pernah dilakukan lagi. Setelah mendengarkan Xiao Luo, Presiden Bama membantah dan berkata, sulit mengendalikan kecerdasan buatan. Hal ini berpotensi menjadi bencana bagi manusia setelah mesin ini mengembangkan kecerdasannya. Bisakah Anda sepenuhnya mengendalikan pejuang genetika? Xiao Luo memotongnya dan tertawa dingin, lalu menambahkan, jika para ilmuwan mengubah gen mereka, maka pejuang genetika tidak lagi dianggap manusia. Mereka adalah generasi yang benar-benar baru. Anda pikir Anda memiliki kendali penuh atas generasi baru itu. Namun kehidupan akan selalu menemukan cara untuk maju, dan ketika para pejuang genetika itu mengamuk, bukankah itu bencana lain yang menunggu untuk terjadi bagi umat manusia? Presiden Bama diam saja, dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Semua orang yang hadir di pesawat itu, termasuk sekretarisnya, mengerutkan alisnya sambil berpikir keras. Ian hanyalah satu dari ratusan kasus yang berhasil, dan sisanya adalah korban eksperimen ini. Presiden Bama, apakah Anda tidak merasa bersalah atas betapa tragisnya orang-orang ini meninggal, apalagi kematian menyakitkan yang mereka alami di laboratorium tersebut? Mereka adalah manusia yang harus menjalani eksperimen bedah yang kejam seperti tikus percobaan. Mereka semua adalah terpidana mati, ucap Presiden Bama sambil berusaha membela diri. Apakah mereka tidak punya hak asasi manusia hanya karena terpidana mati? Bukankah hak asasi manusia adalah hal yang selalu diberitakan oleh kalian, warga negara Mei, ke seluruh dunia? Xiao Luo bertanya. Presiden Bama terdiam sekali lagi. Xiao Luo tertawa dan berkata, saya yakin para tahanan itu lebih suka menghadapi eksekusi daripada menjadi sasaran eksperimen langsung ini. Presiden Bama melambaikan tangan untuk mengabaikan pembicaraan tersebut dan berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Siapa kamu sebenarnya? Seorang pria bangsa Hua. Xiao Luo berkata sambil tersenyum masam, dan menambahkan, saya lahir dan besar di negara Hua. Berapa banyak lagi orang sepertimu yang ada di negara Hua? Presiden Bama bertanya lagi. Itu adalah pertanyaan terpenting yang ingin dia tanyakan. Banyak, kata Xiao Luo dengan nada lugas. Banyak.
Hal itu mengejutkan Presiden Bama dan sekretaris yang berdiri di sampingnya. Orang di depan mereka telah menyebabkan seluruh pemerintah federal mengalami kekacauan hanya dalam beberapa hari. Sungguh menakjubkan membayangkan jumlah mereka lebih banyak. Tentu saja, kita banyak. Xiao Luo menganggukkan kepalanya. Ingatan yang jelas tentang seorang pria berpenampilan kuno secara tidak sadar muncul di benaknya. Itu adalah tuan tua yang dia temui di markas NSA. Pria itu memiliki kehadiran yang berwibawa dan memancarkan aura yang mengesankan. Seolah-olah dia memiliki kekuatan magis yang kuat, dan itu meninggalkan kesan mendalam dalam ingatannya. Xiao Luo percaya bahwa tuan tua itu bukanlah manusia biasa dan kehebatannya beberapa tingkat di atas Xiao Luo. Sepertinya mereka harus menilai kembali bangsa Hua. Presiden Bama berpikir sendiri, karena dia yakin Xiao Luo tidak berbohong. Bangsa Hua adalah negara jauh di timur dengan peradaban berusia 5.000 tahun, misterius dan kuno. Di seluruh dunia, banyak orang yang menghormati teknik seni bela diri bangsa Hua. Meskipun mereka berada di zaman sains dan teknologi, tidak ada yang bisa memastikan apakah sains lebih baik daripada seni bela diri yang sangat kuat dan misterius. Pesawat pribadi Presiden Bama mendarat di Bandara Xiahai, dan kemudian terbang menuju Jincheng. Dia ingin bertemu dengan pemimpin negara Hua, karena dia memiliki daftar keluhan dan ingin pemimpin tersebut menjelaskan mengapa mereka mengirim seseorang ke negara Mei untuk membuat masalah. Tentu saja, Xiao Luo tidak mempedulikan hal seperti itu. Yang dia pedulikan saat itu adalah bertemu istrinya, Su Li. Begitu dia menginjakkan kaki di Xiahai, dia melihat pemandangan dan suara yang sudah dikenalnya, senang bisa kembali. Dia segera memanggil taksi dan langsung menuju ke Crescent Bay. Dia tidak menyadari betapa dia sangat merindukan Su Li saat dia pergi dan tidak sabar untuk bertemu dengannya lagi. Meski bersemangat, dia memilih untuk tidak menggunakan kekuatan Qigongnya untuk pulang dengan cepat, untuk menghindari menarik perhatian yang tidak perlu. Crescent Bay memiliki dekorasi klasik Eropa. Saat memasuki lokasi, suasana kemewahan dan keanggunan terasa. Xiao Luo sangat ingin bertemu Su Li, dan dia bergegas ke dalam gedung segera setelah dia turun dari taksi. Xiao Luo naik lift ke lantai 52, lalu langsung menuju ke tempat Su Li dan menekan bel pintu. Dia bahkan tidak kembali ke apartemennya. Dia bertingkah seperti laki-laki yang akan mengungkapkan perasaannya kepada gadis yang dia sukai. Dia memegang karangan bunga di satu tangan, dan di tangan lainnya, dia membawa sekotak coklat yang dia beli untuk Su Li dari negara Mei. Badum, badum, jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan yang tak dapat dijelaskan, dan gelombang kegugupan menguasai dirinya. Xiao Luo terus menekan bel pintu cukup lama, tapi dia masih tidak bisa mendengar suara dari dalam. Dia mencoba bel pintu lagi, tapi pintunya tetap tertutup. Tidak ada seorang pun di rumah. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia tertidur? Xiao Luo melihat arlojinya. Saat itu baru jam 10 malam. Tidak mungkin dia tidur sepagi ini. Dia menekan bel pintu berulang kali, tetapi tidak ada yang membuka pintu. Dia berhenti, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor Su Li. Dia berhasil menghubunginya setelah beberapa saat. Apakah kamu tidak di rumah? Dia bertanya. Di ujung lain telepon, Su Li terdengar terkejut. Kemudian, dengan suaranya yang manis namun dingin seperti biasanya, dia berkata, apakah kamu sudah kembali ke rumah? Aku berdiri tepat di depan pintumu. Kamu ada di mana? Xiao Luo bertanya dengan mendesak. Jincheng, jawab Su Li. Jincheng, jawabannya mengejutkan Xiao Luo. Dia telah menantikan untuk bertemu dengannya dan merasakan api kegembiraannya padam oleh berita yang mengecewakan itu. Apa yang kamu lakukan di Jincheng? Ada beberapa hal yang harus aku lakukan di sini. Saya akan kembali ke rumah setelah saya selesai, dan saya akan menjelaskannya kepada Anda ketika saya sampai di rumah. Kirimkan saya alamatnya. Aku akan menghampirimu. Kamu akan datang ke Jincheng? Su Li bertanya, sedikit terkejut. Xiao Luo menjawab dengan tegas, iya. Xiao Luo menelepon Zhang Dasan setelah meletakkan teleponnya. Zhang Dasan memberitahunya bahwa ayah kandung Su Xiaobei telah membawanya pergi. Dan ayah kandungnya adalah Bai Yukuan, dari keluarga Bai di Jincheng. Keluarga Bai Yukuan. Xiao Luo cukup terkejut mendengarnya. Bagaimana Xiaobei bisa tiba-tiba terlibat dengan keluarga Bai di Jincheng? Bai Yukuan adalah tuan muda dari keluarga Bai. Begitulah cara bawahannya memperkenalkannya ketika dia datang ke Xiahai untuk membawa pergi Xiaobei. Kakeknya adalah kepala Departemen Staf Gabungan Militer, dan ayahnya adalah komandan wilayah militer Tiongkok Utara. Mereka seperti keluarga tingkat, bos besar, di negara Hua. Dewi Su pergi ke Jincheng agar dia bisa mengambil tindakan pengadilan terhadap Bai Yukuan untuk mendapatkan hak asuh atas Xiaobei. Zhang Dasan memberitahu Xiao Luo semua yang dia ketahui. Semakin dia mendengarkan, semakin Xiao Luo mengerutkan alisnya. Su Li pergi ke Jincheng untuk menghadiri kasus pengadilan melawan keluarga Bai. Bisakah dia menang? Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, seorang wanita biasa tidak bisa menang melawan keluarga Bai yang kuat. Berantakan sekali, Xiao Luo berkomentar. Xiao tua, untuk apa kamu pergi ke luar negeri? Zhang Dasan bertanya. Aku akan memberitahumu nanti ketika aku punya waktu. Aku menutup telepon. Xiao Luo segera menutup telepon. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke utara, lalu menarik napas dalam-dalam. Dengan menggunakan teknik Qigong, Gone with the Snow, dia melompati kota yang ramai seperti pahlawan yang saleh dan langsung menuju Jincheng. Memanfaatkan semua kekuatan yang dimilikinya, kecepatannya mencapai batasnya, dan setiap langkah menempuh jarak sekitar 5 hingga 600 meter. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk meninggalkan Xiahai. Melihat pesawat yang terbang melintasi langit malam, Xiao Luo sedikit kesal. Jika dia meneleponnya sebelum kembali, akan lebih mudah baginya untuk naik pesawat pribadi Presiden Bama dan langsung menuju ke Jincheng. Waktu yang dibutuhkan untuk tiba di sini tidak akan membuat banyak perbedaan, tapi dia tidak perlu menggunakan kekuatan internalnya, dan dia bisa mendiskusikan kehidupan dan cita-citanya dengan Presiden Bama. Sebaliknya, dia melompat dan terbang jauh ke sini. Tanah di bawahnya melintas dengan cepat saat dia melayang di udara dan menempuh jarak 10 km hanya dalam sekejap mata. Dalam perjalanannya ke Jincheng, pikiran Xiao Luo dipenuhi dengan banyak pemikiran. Tindakan paparazi, Zhou Wei, menyebabkan Xiao Luo membunuh komandan wilayah militer Xiahai, Zhuo Yuze, yang merupakan menantu keluarga Bai. Dan dari situlah perseteruannya dengan keluarga dimulai. Wanita dengan nama Sandy, Rose, juga berasal dari keluarga Bai. Dia kira-kira seusia dengan Bai Yukuan dan mungkin merupakan kakak atau adik perempuan Bai Yukuan. Bai Yukuan adalah ayah kandung Su Xiaobei, dan hubungan yang rumit ini membuat Xiao Luo tiba-tiba pusing. Dia awalnya berencana pergi ke keluarga Bai untuk memberi mereka pelajaran, tetapi sekarang Su Xiaobei tiba-tiba menjadi bagian dari keluarga Bai, dia tidak bisa lagi melakukan hal buruk seperti itu kepada keluarga Bai. Tentu saja, orang-orang dari keluarga Bai sebaiknya tidak memprovokasi dia terlebih dahulu. Bagaimana Bai Yukuan dari keluarga Bai menjadi ayah kandung gadis kecil itu?
Saat Xiao Luo memikirkan pertanyaan itu, dia merasa sulit untuk memahaminya, tetapi kemudian sampai pada suatu kesimpulan. Mengetahui kepribadian Ibu Su Li selama beberapa tahun terakhir ketika Bai Yukuan berada di Xiahai, jika Ibu Su tahu bahwa Bai Yukuan berasal dari keluarga Bai, maka sudah sewajarnya dia menggunakan berbagai skema agar putri sulungnya dapat melakukan hal tersebut, menjalin hubungan dengan Bai Yukuan. Lagi pula, dia bahkan terpaksa membius Su Li dalam upaya menikahkannya dengan keluarga Yang. Saat dia memikirkan hal itu, dia mengasihani kakak perempuan Su Li. Tidak kusangka dia punya ibu seperti ini. Sekitar 4 hingga 50 menit kemudian, Xiao Luo tiba di sebuah kota sekitar 2 hingga 300 km jauhnya dari Jingcheng. Menggunakan Qigong dalam jarak yang begitu jauh berdampak buruk pada kekuatan internal Xiao Luo. Bahkan agak sulit baginya untuk melanjutkan, dan dia memutuskan untuk berhenti untuk istirahat sejenak. Dia memilih tempat di kota untuk makan dan memulihkan energinya. Meskipun aktivitas berat tidak dianjurkan setelah makan, Xiao Luo terus berlari menuju Jingcheng. Namun dia harus mengurangi kecepatannya secara signifikan. Saat dia terbang melewati gunung di belakang sebuah universitas, dia mendengar seorang anak laki-laki menyatakan cintanya kepada seorang gadis. Gadis itu berkata jika kue jatuh dari langit, dia akan menerimanya. Xiao Luo ragu-ragu sejenak dan menjatuhkan pai yang ada di tangannya kepada pasangan muda itu. Kemudian, seperti angin sepoi-sepoi, dia diam-diam melewati mereka dari atas. Anak laki-laki dan perempuan itu sama-sama terkejut ketika kue itu terjatuh di antara mereka. Anak laki-laki yang pemalu itu berkata, "Xin, lihat, ada kue yang jatuh dari langit. Itu artinya kamu harus berjanji untuk menjadi pacarku." Gadis itu tidak tahu bagaimana harus bereaksi dan secara naluriah mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Yang dia lihat hanyalah langit malam dan halaman rumput luas di sekelilingnya. Dari mana asal kue ini? Tidak mungkin benda itu jatuh dari langit, bukan? Tapi karena dia tidak mempunyai perasaan apapun terhadap anak laki-laki ini, dia berteriak, "Trik murahan macam apa ini? Pernahkah Anda menonton banyak klip pendek secara online? Aku tidak tahu bagaimana kamu membuat kue ini jatuh dari langit, tapi aku tidak akan pernah menjadi pacarmu, jadi lebih baik kamu menyerah saja." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan gusar. Kecewa dan merasa tersesat, anak laki-laki itu mengambil kue itu dari tanah dan memakannya karena kesal. Xiao Luo memandang mereka berdua dan menyadari bahwa mereka telah gagal menjadi pasangan. Dia menjabat tangannya, mengangkat alisnya, lalu menyalurkan seluruh energinya untuk mencapai Jingcheng dalam waktu sesingkat mungkin. Dia akhirnya tiba di Jingcheng setengah jam kemudian. Jaraknya lebih dari 1000 kilometer. Napasnya sedikit sesak, dan tubuhnya basah oleh keringat. Dibandingkan dengan Xiahai, Jingcheng jauh lebih makmur. Lampu neon menyala tanpa henti di mana-mana, dan bahkan pepohonan yang berjajar di kedua sisi jalan mereka pun menyala terang dalam berbagai warna. Cahaya lembut menerangi seluruh Jingcheng, dan tampak seperti kota yang tidak pernah tidur. Meski hari sudah larut malam, pejalan kaki ada di mana-mana. Itu adalah kota yang ramai. Xiao Luo dengan cepat bergabung dengan kerumunan, dan setelah memeriksa alamat yang dikirimkan Su Li, dia memanggil taksi dan langsung menuju ke lokasi itu. Itu adalah Hotel Hillworld. Dari luar terlihat sangat terinspirasi oleh teknologi, menghadirkan suasana penuh gaya yang anggun dan mewah. "Tuan, tolong tunjukkan kami kartu identitas Anda atau kartu akomodasi hotel." Seorang petugas hotel menghentikannya di pintu masuk utama sambil tersenyum sopan. "Saya tidak membawanya," kata Xiao Luo. "Kalau begitu saya minta maaf, Tuan, kami perlu memverifikasi identitas Anda sebelum kami dapat mengizinkan Anda masuk." Kata petugas hotel sambil tersenyum sopan lagi. "Anda perlu melakukan pemesanan untuk Hotel Hillworld, dan demi keselamatan pelanggan mereka, adalah tugas kami untuk memastikan bahwa kami memverifikasi identitas setiap orang sebelum mengizinkan mereka masuk." "Oh, begitu." Dengan senyum lucu di wajahnya, Xiao Luo menatap mata petugas itu. Pupil petugas hotel membesar, dan tiba-tiba, sikapnya berubah dengan cepat. "Saya tamu hotel yang menginap di kamar 1305, Anda sudah memeriksa identitas saya, bisakah Anda mengizinkan saya masuk sekarang?" Xiao Luo berkata padanya. Petugas hotel menganggukkan kepalanya tanpa ekspresi di wajahnya. Xiao Luo meluruskan kerah bajunya dan dengan tenang masuk. Baru ketika dia masuk ke dalam lift barulah petugas hotel tersadar dari hipnotisnya. Setelah mengingat apa yang terjadi sebelumnya, rasanya seperti dia baru saja membiarkan orang tadi kenal masuk, tapi di kepalanya, dia yakin bahwa dia sudah memverifikasi identitas orang itu dan tidak ada masalah, meski dia tidak bisa, sama sekali tidak ingat nama orang itu. Apa yang terjadi di sini?" Petugas hotel menggaruk kepalanya. Rasanya seperti dia baru saja bangun dari tidur siang dan sedikit linglung. Hillworld adalah hotel bintang 5 yang berperingkat tinggi. Baik itu lift atau lorong, hotel ini memancarkan keanggunan dan kemewahan, dan suasananya dengan cepat mengangkat suasana hati seseorang hanya dengan berada di sana. Xiao Luo menuju ke kamar 1305 dan berhenti di depan pintu sebelum mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Su Li. Dia berhasil menghubunginya dalam 2 deringan. Apa yang salah? Suara Su Li sedingin es, seperti biasa. Bukan karena ia sengaja bersikap sombong, namun cara bicaranya merupakan kebiasaan yang terbentuk dalam kurun waktu yang lama. Meski begitu, nada suaranya lembut. Itu sudah merupakan perubahan yang signifikan baginya dibandingkan saat Xiao Luo pertama kali bertemu dengannya, dan itu menghangatkan hatinya mendengar suaranya. Dia terbatuk sebentar, lalu berkata, "Saya sudah berada di Hillworld Hotel. Saya berada di luar kamar Anda, bisakah kamu membuka pintumu?" Setelah mengatakan itu, ada keheningan di ujung telepon yang lain. Saat Xiao Luo bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan teleponnya, pintu kamar 1305 terbuka, dan sesosok tubuh cantik muncul dari balik pintu. Dengan rambutnya yang halus, wajahnya yang halus, dan kulitnya yang cerah, dia adalah kecantikan yang menakjubkan yang berdiri di atas orang lain. Dia memiliki kecantikan yang sensual dan halus. Tidak mungkin orang lain selain Su Li. Rok tunik putih membungkus sosok anggunnya dengan menggoda, menyerupai ombak kecil. Garis lehernya memperlihatkan tulang selangkanya yang terlihat, dan dia memiliki wajah yang tampak dibuat dengan cermat. Dia berdiri di sana tampak glamor dan centil. Dia sempurna, dan itu lebih dari cukup untuk membuat pria manapun terobsesi padanya. Su Li tercengang saat melihat Xiao Luo. Masih memegang ponselnya, dia menatap kosong ke arahnya dengan mata indahnya. Xiao Luo menyimpan kembali ponselnya dan berkata, "Tentunya kamu tidak berencana membuatku berdiri di luar, kan?" Su Li akhirnya menyadari bahwa dia tidak berhalusinasi, dan itu memang Xiao Luo. Perjalanan dari Xiahai ke Jingcheng menempuh jarak lebih dari 1000 km. Mereka sedang menelepon kurang dari 1 jam yang lalu, dan disinilah dia sekarang, berdiri di depannya. Bagaimana dia bisa sampai di sini begitu cepat? Celaka, dalam keadaan pingsan, telepon terlepas dari tangannya.
Xiao Luo langsung mengulurkan tangan kanannya dan meraih ponselnya sebelum menyentuh lantai. Dia kemudian tertawa nakal dan berkata, ada apa? Aku tahu kamu senang bertemu denganku, tapi tentunya kamu tidak perlu menjatuhkan ponselmu, kan? Suli mengabaikan upayanya untuk bercanda dan memandangnya dengan tidak percaya. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Dia berkata. Melakukan apa? Xiao Luo berpura-pura tidak begitu mengerti pertanyaannya. Bukankah kamu masih di Xiahai 1 jam yang lalu? Bagaimana kamu tiba-tiba muncul di sini? Suli bertanya. Xiao Luo terkekeh dan berkata, aku berbohong padamu. Saya tiba di Bandara Jingcheng ketika saya kembali. Saya hendak mengambil penerbangan lanjutan kembali ke Xiahai, tetapi ketika saya menelepon Anda mengatakan Anda berada di Jingcheng, jadi saya datang untuk mencari Anda. Hanya itu yang bisa dia katakan. Dia pasti tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, atau Suli pasti akan memperlakukannya seperti monster aneh. Jadi, kamu baru saja kembali dari Jepang malam ini. Suli jauh lebih tenang sekarang karena dia mengerti apa yang sedang terjadi. Jika Xiao Luo datang dari Xiahai, maka dia akan menganggapnya sebagai hal supernatural. Xiao Luo menganggukkan kepalanya dan menjawab, iya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil langkah maju, dan mendekati Suli. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter, wajah mereka hampir bersentuhan, dan mereka bisa merasakan napas satu sama lain di wajah mereka. Kamu, apa yang kamu lakukan? Pipi Suli tiba-tiba memerah, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Xiao Luo mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping dan lembutnya. Dia terbatuk sedikit dan berkata, ketidakhadiran membuat hati semakin dekat, pernahkah kamu mendengarnya? Mendengar itu, wajah Suli menjadi semakin merah. Dia mencoba mendorongnya menjauh, dan berbisik, hentikan, ada orang di sini. Ada orang di sini. Xiao Luo sedikit mengernyitkan alisnya. Begitu dia mengatakan itu, sebuah suara datang dari dalam ruangan. Mes Su, seorang wanita dengan pakaian bisnis hitam muncul di pandangan Xiao Luo. Rambut panjangnya tergerai di bahunya seperti air terjun. Dia mengenakan kacamata dan penampilannya rata-rata, tetapi sosoknya sempurna, dengan pakaian bisnis ketatnya menonjolkan lekuk tubuhnya. Begitu dia melihat ada seorang pria di depan pintu, wanita itu segera berhenti berbicara. Ini pasti pengacara Suli. Xiao Luo menebak, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mendengar suara wanita lain datang dari dalam. Li, siapa di sana? Dia mengenakan gaun hitam, rambutnya yang panjang bergelombang, dengan guratan merah kemerahan, membingkai wajahnya yang seputih salju yang menawan. Sosoknya yang penuh dan menggairahkan memancarkan pesona yang liar. Sepasang stoking sutra berwarna merah muda yang memikat membungkus kaki panjangnya, dan dia mengenakan sepatu hak tinggi berwarna kristal. Dia memiliki sikap yang bermartabat dan anggun, dan itu tidak lain adalah Seng Qingyan. Xiao Luo, Seng Qingyan terkejut dia muncul. Xiao Luo mengerutkan kening. Dia awalnya ingin lebih dekat dengan Suli, tapi sekarang dia bisa melupakan ide itu. Seorang pengacara dan seorang sahabat bagaikan dua bola lampu berkekuatan tinggi yang menyinari wajah seseorang selama interogasi, dan Xiao Luo langsung menarik tangannya dari pinggang Suli, lalu memaksakan senyum sebelum menyapa Seng Qingyan. Mes, Sen, sudah lama tidak bertemu. Memang sudah cukup lama. Saya mendengar Anda pergi ke Jepang, dan sepertinya Anda telah belajar banyak selama berada di sana. Kamu sudah nakal dengan Li begitu kamu melihatnya, kata Seng Qingyan sambil melenggang, terlihat sedikit iri. Dia berteman baik dengan Suli dan melihat sahabatnya ditundukkan sepenuhnya oleh pria lain, sulit baginya untuk tidak merasa sedikit cemburu. Apa yang kamu katakan? Suli membalas dengan tatapan tajam, lalu dengan lembut menyenggolnya sedikit. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah, kan? Saya melihat semua yang terjadi. Orang ini melingkarkan tangannya di pinggangmu. Kedua perut bagian bawahmu hampir menempel satu sama lain, jawab Seng Qingyan, menggerakkan tangannya untuk meniru apa yang dilihatnya. Telinga Suli sudah memerah sekarang. Xiao Luo merasa sedikit malu sekarang, tapi tetap tenang, dan berkata, kita adalah suami dan istri, tentunya menunjukkan keintiman seperti ini bukanlah suatu kejahatan, bukan? Suami dan istri, jadi, pria ini adalah suami Suli. Pengacara wanita itu berpikir dalam hati, yah, aku tidak bilang kalian melakukan kejahatan apapun, kan? Seng Qingyan menyadari dia tidak bisa melawan balasan Xiao Luo dan segera mengubah topik pembicaraan. Benar, Xiao Luo, apakah klinik jinmu tidak berencana memberiku jalan keluar sama sekali? Maksud saya, lihat saja pangsa pasar Xiahai sekarang, Huayao Group dan Renhe Medicines saya tertinggal jauh di belakang klinik jin. Mungkin hanya masalah waktu sebelum klinik jin mendominasi pasar nasional. Saya hanya akan menanyakan hal ini kepada Anda, apakah Anda harus sampai sejauh ini? Bukan saya yang bertanggung jawab, jadi jika Anda ingin bekerja sama dengan kami, Anda dapat berbicara dengan orang yang mengepalai klinik jin, kata Xiao Luo. Bekerja sama, Seng Qingyan mencibir, klinik jin tidak dapat dibandingkan jika Anda mempertimbangkan sumber daya keuangan grup Huayao, dan jika kami bekerja sama dengan Renhe Medicines, saya khawatir klinik jin Anda tidak akan memiliki modal untuk bersaing. Mungkin masuk akal bagi kita untuk mendiskusikan kolaborasi, tapi bukan saya yang harus mencari Anda. Kalianlah yang harus memulai diskusi. Apakah begitu? Lalu menurut Anda berapa banyak uang yang dibutuhkan klinik jin saya untuk mengambil alih Anda? Apakah 1 miliar USD cukup? Xiao Luo merespons dengan agresif. 1 miliar, dalam USD, Seng Qingyan tidak hanya terkejut, tetapi bahkan Suli dan pengacara wanitanya juga tercengang. Jumlah yang disebutkan Xiao Luo, ketika dikonversi ke RMB negara Hua, akan berjumlah lebih dari 6 miliar RMB. Menginvestasikan 6 miliar RMB ke klinik jin akan membuat klinik jin lebih kuat daripada grup Huayao. Lalu posisi apa yang memaksa Renhe Pharmaceutical ambil? Perang pengambil alihan. Siapa yang akan mengambil alih siapa? Seng Qingyan memandang Xiao Luo dan rasa dingin merambat di punggungnya. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari betapa menakutkannya pria ini. Dia sudah kesal karena rencananya untuk mencoba lebih dekat dengan Suli telah hancur. Seng Qingyan menggunakan nada agresif untuk menanyainya, oleh karena itu, nada suara Xiao Luo juga tidak terlalu bagus. Hanya dengan satu pernyataan, dia benar-benar membuat Seng Qingyan terdiam. Setelah masuk ke kamar 1305, Xiao Luo menyadari bahwa itu adalah kamar suite. Ada kamar tidur dan ruang tamu. Luasnya cukup luas, lebih dari 100 meter persegi, dan dekorasi di dalam ruangan kelas 1. Terlihat elegan, rapi, dan megah. Nama pengacara wanita itu adalah Ning Wanxiu. Dia datang ke sini untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi mengenai Su Xiaobei, agar dapat lebih mempersiapkan diri menghadapi persidangan yang akan diadakan dalam 2 hari dan mendapatkan keuntungan lebih awal. Mereka melanjutkan diskusi, sementara Xiao Luo pergi ke kamar mandi untuk mandi. Tubuhnya mengeluarkan banyak keringat setelah melakukan perjalanan jauh, dan rasanya cukup tidak nyaman, jadi mandi adalah suatu keharusan baginya. Pengacara wanita itu sudah pergi saat dia keluar.
Shen Qingyan juga bangun. Mungkin dia tahu bahwa dia sedang menjadi bola lampu besar, saya akan mandi juga. Seluruh tubuhku terasa tidak nyaman. Dia mengipasi dirinya sendiri dan berjalan menuju kamar mandi. Su Li duduk di sofa. Untuk menutupi kegugupannya, dia mengambil sebuah buku dan membaliknya seolah dia sedang membacanya. Rambutnya dibiarkan tergerai, dan tergerai secara alami hingga pinggangnya. Seolah-olah bidadari turun dari surga. Tentang apa buku ini? Xiao Luo berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Hidungnya dengan mudah bisa mencium aroma samar tubuh yang berasal dari tubuh wanita ini. Jika Anda tertarik, lihat sendiri. Su Li menutup buku itu dan meletakkannya di samping. Tapi aku hanya tertarik padamu sekarang. Xiao Luo mengangkat tangannya dan memeluknya. Su Li sedikit panik pada awalnya, tapi tak lama kemudian, seperti domba yang jinak, dia berbaring di pelukan Xiao Luo. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, di hadapanku, kamu tidak harus selalu tampil berani. Xiao Bei pasti akan kembali ke pihak kita. Xiao Luo menghiburnya dan dengan lembut menepuk punggungnya. Su Li kaget. Dia tidak membayangkan bahwa Xiao Luo telah melihat ketidakberdayaannya. Itu benar. Ketika keluarga Bai membawa Su Xiao Bei pergi, dia tidak berdaya, dan dia bahkan putus asa. Su Xiao Bei mungkin bukan putri kandungnya, tapi dia tidak bisa hidup tanpanya. Dia menganggukkan kepalanya dengan lembut, memejamkan mata, dan meringkuk di pelukan pria ini. Saat ini, dia seperti perahu kecil yang melewati gelombang badai, namun telah kembali dengan selamat ke pelabuhan. Xiao Luo sudah sangat puas hanya dengan memeluknya seperti itu. Ketika dia mengingat bagaimana mereka berdua pertama kali bertemu, sejujurnya itu bukanlah cinta pada pandangan pertama. Dia mulai memberikan lebih banyak perhatian dan mengembangkan perasaan padanya setelah semua hal yang mereka berdua lalui. Dia menyadari bahwa dia dingin di luar tetapi hangat di dalam. Dia sering mengatakan banyak hal yang tidak tulus, tetapi kepeduliannya terhadap pria itu tulus. Mungkin, setelah apa yang terjadi pada mereka berdua, Su Li memperlakukannya sebagai seorang suami yang akan menghabiskan hidupnya bersamanya. Yang lucu adalah dia selalu berpikir bahwa pada akhirnya dia akan mengangkat topik perceraian dan berakhir dengan pria lain setelahnya. Sepertinya mereka ditakdirkan untuk bersama. Shen Qingyan keluar setelah mandi. Ketika dia melihat mereka berdua berbaring di sofa, dia tidak merusak pemandangan itu tetapi kembali ke kamarnya dengan tenang, menutup pintu juga. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan Xiao Bei. Saya bisa mengatasinya sendiri. Setelah beberapa lama, Su Li melepaskan diri dari pelukan Xiao Luo dan bangkit untuk menuangkan teh untuk Xiao Luo dan dirinya sendiri. Apakah menurut Anda akan mampu memenangkan gugatan ini? Xiao Luo mengingatkannya, yang kamu lawan adalah keluarga Bai. Su Li berpikir sejenak, lalu berkata, menurutku seharusnya tidak ada masalah. Kamu begitu percaya diri. Xiao Luo tercengang. Su Li menghentikan pembicaraan. Dia mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Benar, bagaimana kabar Liu Media? Xiao Luo tiba-tiba teringat pada Lion di Amerika dan mau tidak mau bertanya karena Lion adalah salah satu pemegang saham Liu Media. Su Li sedikit terkejut. Dia memandang Xiao Luo sebelum menjawab, tidak apa-apa. Kami telah merekrut sekitar 20 hingga 30 selebriti dan sedang dalam proses melatih mereka. Setelah berpikir sebentar, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, apa yang membuatmu tiba-tiba menanyakan hal itu? Tidak banyak, hanya karena penasaran, bahwa, jika, maksudku, pihak Lion menarik investasi mereka, bagaimana pengaruhnya terhadap Liu Media? Ekspresi Xiao Luo tampak tidak wajar. Alis Su Li berkerut, dan dia merasa pertanyaan yang diajukan pria ini menjadi semakin aneh. Bagaimana topiknya tiba-tiba berubah menjadi Lion? Tidak ada masalah dana, sekalipun Lion menarik investasinya, hal itu tidak akan terlalu berdampak pada Liu Media. Alasan mengapa saya membiarkan dia mendapat bagian adalah agar di masa depan, dengan pengaruh keluarga Kennedy dari Barat, kita akan memiliki pijakan yang lebih baik. Itu benar, jika Anda berencana mengubah Liu Media menjadi perusahaan hiburan internasional di masa depan, saya pasti akan memberikan dukungan penuh kepada Anda. Saya mungkin tidak mengenal keluarga lain di Amerika, tapi saya yakin keluarga Mitch Ele akan memberi saya sedikit perhatian. Jika Liu Media memutuskan untuk memasuki pasar Amerika, saya yakin keluarga Mitch Ele akan dapat membantu Anda, kata Xiao Luo. Su Li menatapnya, keluarga Mitch Ele akan menunjukkan wajahmu. Dia tidak percaya, saya rasa begitu, saya pernah bekerja sedikit dengan mereka sebelumnya. Xiao Luo mengangkat alisnya dan tertawa. Anda pernah bekerja dengan keluarga Mitch Ele? Su Li mulai merasa identitas asli Xiao Luo menjadi semakin misterius. Jika hanya Luo Ventures dan bos klinik Jin, bagaimana mungkin mereka bisa bekerja dengan keluarga Mitch Ele, salah satu dari 4 keluarga terbesar di Amerika? Sama sekali tidak ada hubungan antara kedua belah pihak. Apa identitasnya? Apa yang memungkinkan Xiao Luo menjalin hubungan dengan keluarga Mitch Ele? Meskipun dia sangat ingin tahu, dia tidak bertanya padanya. Dia ingat Xiao Luo pernah berkata bahwa ketika waktunya tepat, dia akan mengakui segalanya padanya. Sebelumnya, dia takut tidak ada gunanya menanyakan apapun padanya. Di tengah malam, angin sejuk bertiup dari balkon membawa perasaan nyaman. Su Li dan Shen Qingyan menempati kamar tidur, sedangkan ruang tamu dikhususkan untuk Xiao Luo. Memiliki sofa empuk sebagai tempat tidur tidak terasa buruk sama sekali. Xiao Luo tidak bisa tidur. Dia berbaring di sofa sambil menonton televisi. Pemeran utama wanita dalam drama ini adalah Su Li. Satu-satunya alasan dia bertahan dalam pertunjukan ini adalah karena itu adalah drama idola dan alur cerita utamanya adalah tentang hubungan pemeran utama pria dan wanita. Setelah menyaksikan beberapa adegan ciuman, dia harus menahan diri untuk tidak menghancurkan televisi. Berderak, pintu kamar tidur dibuka perlahan, sebelum ditutup kembali dengan lembut. Su Li mengenakan piyama merah muda, dan ada kelopak mawar tercetak di sekujurnya. Mereka tampak lucu padanya. Masih bangun, dia berjalan mendekat dan meletakkan selembar kertas yang terlipat rapi di samping Xiao Luo. Melihat gadisnya mencium pria lain, apa menurutmu aku bisa tertidur? Xiao Luo sedang tidak mood. Su Li baru menyadari sekarang bahwa Xiao Luo sebenarnya sedang menonton drama yang dia perankan. Dia memutar matanya ke arah Xiao Luo. Ini tidak seperti kami benar-benar berciuman. Sudut inilah yang menciptakan efek inilah yang membuatnya tampak seperti kita berciuman. Sudut, tapi aku bisa melihat dengan jelas bahwa kedua bibirmu menempel satu sama lain. Ada simpul besar di hati Xiao Luo. Itu adalah aktor pengganti. Su Li menyadari bahwa dia perlu menjelaskannya dengan jelas. Selain itu, jika aku perlu melakukan adegan ciuman dengan orang lain, akan ada lapisan partisi di tengahnya, jadi berhentilah cemburu.